Selamat datang di Kang Review Komik. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Mage Tanpa Perasaan. Di sebuah desa yang kumuh, terlihat banyak anak-anak sedang mengais sampah untuk mereka bertahan hidup. Saat itu, seekor golem datang menghampiri mereka. Anak-anak sangat antusias melihat kedatangan golem tersebut. Golemnya sudah datang. "Hei golem, aku akan memberimu ini. Jadi cepatlah dan berikan aku makanan." Tetapi golem itu tidak menganggapnya dan mengabaikan penawaran anak tadi. Anak tadi kemudian memaki si golem. "Hei, kau mau pergi kemana? Padahal kemarin kau mengambil senter." Ada golem di sektor 50. Tidak ada yang tahu asal ataupun pemilik dari golem itu. Yang penting, selama kau memberinya barang rongsokan, golem itu akan memberikan makanan. Seperti yang dilihat, golem itu tidak selalu memberinya makanan. Anak yang ditolak tadi semakin marah dan kembali memaki golem tersebut. Dia memaksa meminta makanan dengan marah-marah. Temannya yang melihat itu langsung mengingatkannya, "Tahan, golem itu akan membalas kalau kau menyerangnya." Orang-orang bilang pernah ada insiden saat golem pergi ke jalanan dan membunuh manusia. Sementara mereka sedang berdebat mengenai masalah golem tersebut, seorang anak berambut abu-abu yang melihat golem tersebut dari ketinggian langsung melompat dan menghampirinya. Anak itu kemudian langsung memberikan barang bawaannya. "Ini, ambillah." Golem tersebut langsung mengambil dan memakan barang yang dia terima. Juga langsung memberikan anak berambut abu-abu itu banyak makanan sebagai balasannya. Anak-anak lain yang melihat itu ada yang kagum dan ada yang kesal juga dengan sikap anak tersebut. Tidak masuk akal, kenapa golemnya menerima barang sebanyak itu darinya. Melihat itu, seorang anak memiliki sebuah rencana untuk mencuri makanan yang telah dia dapatkan. Tetapi salah seorang temannya mencoba untuk mengingatkan, "Kau gila ya? Itu kan dia, hantu jalan nomor 17. Singkat cerita, anak itu langsung pergi menuju kediamannya. Tetapi dalam perjalanan, dia menyadari bahwa ada anak-anak lain yang sedang mengikuti dirinya. 7 orang, tunjukkan diri kalian. Berapa lama lagi kalian akan mengikutiku?" Baiklah, sebelum melangkah lebih jauh, nama MC kita yang berambut abu-abu ini adalah Ray. Anak-anak yang telah diketahui itu langsung menunjukkan dirinya karena sudah terlanjur diketahui. "Kau memang punya indera yang luar biasa, Ray. Padahal kami sudah cukup hati-hati dalam mengikutimu." Melihat seseorang yang dia kenal, Ray mencoba menghentikan mereka. "Ron, aku kan sudah pernah memperingatkanmu kalau kau menunjukkan batang hidungmu di depanku lagi. Aku akan memastikan supaya kau tidak bisa berjalan lagi." Dengan wajah angkuhnya, Ron membalas, "Haha, kau pikir aku bakal melepaskanmu? Seperti yang terakhir kali, letakkan tasmu di tanah, ikuti perintahku, dan kami akan melepaskanmu dalam keadaan selamat." Ron mengancam Ray agar memberikan semua makanan yang telah dia dapatkan tadi. Ray menyadari niat jahat mereka dan tidak mau menurutinya. "Pembohong, kau bohong. Kau tidak akan melepaskanku begitu saja. Ada sebuah istilah terkenal di antara anak-anak yang hidup di sini. Ada hantu yang tinggal di jalan nomor 17. Hantu putih yang berjalan dengan senyap tanpa ekspresi. Jangan tatap mata hantu itu atau kebohonganmu akan terungkap." Ya, dan yang dimaksud hantu itu adalah Ray sendiri. Karena Ray tidak mau memberikan makanan yang sudah dia terima, Ron tidak bisa bersabar lagi dan langsung menyerangnya. "Dasar bocah songong, akan kupastikan kau tidak akan bisa mengatakan itu lagi selamanya." Saat serangan Ron datang, Ray segera menghindarinya dengan tenang dan melakukan serangan balasan. Ray berhasil menjatuhkannya dengan sekali gerakan saja. Teman-teman Ron yang ada di sana menjadi geram dan ikut membantu Ron. Mereka datang bersamaan untuk mengeroyok Ray. "Dasar bajingan, serang dia, bunuh dia." Mereka semua datang membawa senjata dengan mereka. Tetapi Ray dengan tenang terus menghindari serangan mereka dan memberikan serangan balasan. Mereka akhirnya berhasil dikalahkan satu persatu. Kemudian setelah beberapa waktu, Ray berhasil menjatuhkan mereka semua. Setelahnya, Ray berbicara kepada Ron. Membawa orang lebih banyak tidak akan mengubah apapun. Melihat semua temannya dikalahkan, Ron menjadi ketakutan dan malah memohon kepada Ray, Dasar monster, jangan mendekat, berhenti." Tetapi Ray tidak mengindahkannya. Dia terus saja berjalan, mendekati Ron dan mengingatkannya sekali lagi, "Aku kan sudah bilang padamu, Ron,
Akan kupastikan kau tidak akan bisa berjalan lagi. Ron yang sudah tidak mendapat jalan kabur akhirnya mengeluarkan sebuah pisau lalu mengancam Ray. Dasar bajingan, jangan mendekat, dasar monster. Mendengar dirinya disebut monster, Ray lalu mengingat masa lalunya. Monster, itu mungkin benar. Apa sejak usiaku baru 10 tahun? Saat itu aku sadar kalau aku berbeda dari orang lain. Buat apa aku menangis kalau kakiku sakit? Buat apa? Marah itu sebenarnya apa? Aku sadar pada saat itu aku tidak bisa merasakan apa yang orang sebut sebagai emosi. Apa aku salah? Aku mau jadi seperti orang lain. Aku penasaran apa aku bisa merasakan emosi. Bahkan sekarang, setelah 6 tahun berlalu, aku masih tidak bisa merasakan emosi. Tapi aku tahu cara membaca emosi orang lain. Kembali ke masa kini, setelah mengingat hal itu, Ray kali ini berbicara lagi kepada Ron. Menggunakan pisau itu dilarang. Apa kau sengaja membawa pisau karena kau berencana menikamku? Ron dengan gagap Ron menjawab, aku tadi memungut pisau ini di tempat sampah. Tetapi Ray bisa melihat dengan matanya kalau Ron itu berkata bohong. Dia melihat sebuah lingkaran hitam yang ada pada tubuh Ron. Bohong, aku bisa tahu dengan melihat warna wadah yang ada di dadanya. Aku bisa melihat dunia yang tidak bisa dilihat orang lain. Semua orang memiliki wadah di dalam diri mereka. Dan saat mereka merasakan emosi, mana dengan warna tertentu akan mengisi wadah itu. Emosi seperti kemarahan, kebencian, dan cinta menghasilkan warna merah. Cemooh dan apati menghasilkan warna biru. Dan ada banyak warna lain yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Duniaku dipenuhi dengan warna. Saat Ray sedang memikirkan hal tersebut, Ron terus menodongkan pisau ke arah Ray dan memintanya untuk berhenti mendekat. Ketika Ron sedang ketakutan, Ray melihat warna lain yang berbeda. Mana dengan warna hitam pekat? Itu artinya ketakutan yang kuat. Ray kemudian semakin mendekat dan berkata, "Pembohong sepertimu pantas mendapatkan hukuman." Ray langsung menghukumnya sesuai dengan perkataannya tadi. Setelah melakukan itu, Ray kembali ke kediamannya bersama temannya. Sesampainya di sana, dia langsung disambut oleh seorang anak bernama Pale. Dan anak-anak kecil langsung mengerumuni dirinya. Pale yang melihat anak-anak mengerumuninya langsung mengingatkan mereka, "Teman-teman, jangan berpegangan pada Ray seperti itu. Kalian semua membuatnya berat." Setelah membereskan semua anak kecil itu, anak-anak yang sudah dewasa berkumpul bersama untuk membahas hal yang serius. Pale kemudian membuka pertemuan itu. "Oke, ayo kita lihat pendapatan kita hari ini." Mereka semua kemudian langsung mengeluarkan hasil yang mereka dapatkan seharian ini. Setelah mengumpulkan semuanya, Pale cemas karena hanya sedikit makanan yang mereka dapatkan saat itu. Saat mereka sedang cemas, dari belakang mereka, Ray langsung mengeluarkan makanan dari tas yang dia bawa. Semua orang kaget karena makanan yang diperoleh Ray sangat banyak. Anak-anak yang melihat itu juga sangat antusias. "Wah, kau luar biasa. Hyung, kau mendapatkan semuanya dari golem kan? Dia tidak mengambil apapun yang kuberikan. Kau memang luar biasa." Setelah anak-anak bilang begitu, Ray terpikirkan sesuatu. Itu karena golem hanya mengambil barang-barang sihir yang ada sisa mana di dalamnya. Kau tidak akan mendapatkan apapun darinya kalau kau tidak dapat melihat mana. Setelah mereka mendapatkan tambahan makanan dari Ray, Pale langsung memulai pembagian makanannya. "Sekarang, bagaimana kalau kita membagi makanannya?" Berkat Ray, kita tidak perlu kelaparan hari ini. "Kalau begitu, kita mulai dengan yang termuda dulu, Josephine." Pale langsung membagikan semua makanannya, mencobanya dengan seadil mungkin. Saat mereka sedang membagikan makanan, Ray keluar sendirian, memikirkan situasi yang sedang dialami saat ini. "Makanan yang kami miliki tidak pernah cukup untuk semuanya. Apa aku harus pergi ke gudang? Aku memiliki tugas untuk mendukung grup ini. Aku berhutang nyawa kepada mereka. 1 tahun yang lalu, aku yang akan mati terkubur salju. Mulai hari itu, prinsipku adalah aku harus membayar hutangku, entah itu dengan bantuan atau tebusan." Saat dia sedang berpikir sendirian di luar, Pale datang menghampirinya. "Ray, kau harus menerima bagianmu juga." Ray dengan tenang menolak tawaran tersebut. "Tidak apa-apa, aku tidak lapar." Tetapi saat dia mengatakan itu, perutnya berkata lain. Terdengar suara keroncongan yang cukup kuat. Mendengar itu, Pale mengeluarkan sepotong makanan miliknya dan berbagi dengan Ray. "Haha, sepertinya perutmu berkata lain. Ayo kita berbagi. Ray, bisakah kau beritahu aku sekarang?" Ray kemudian mengobrol basa-basi dengan Pale. Hujannya berwarna hitam pekat sekarang. Mereka bilang
itu ulah dari para mage yang menggunakan banyak sihir. Rupanya, para mage itu tinggal di sektor yang bernomor lebih rendah. Pale juga berkata, "Aku yakin golem itu dikirim oleh seorang mage juga." Tetapi Ray berpikir berbeda. Dia kira golem itu adalah sebuah mesin. Pale kemudian menjelaskan lagi, "Tidak, aku yakin sihirlah yang membuat dia bisa terus bergerak." Saat melihat Pale yang tersenyum dengan puas, Ray berpikir sesuatu. Aku setuju dengan Pale. Ketika golem bergerak, dia menarik mana di sekitarnya. Mana itu kemudian bercampur di dalam dan mengeluarkan gas berwarna hitam. Hujan hitam dan gas hitam. Aku tidak tahu, tapi kurasa mereka ada hubungannya. Tentu saja, saat ini yang terpenting adalah... Setelah berpikir begitu, Ray kemudian pamitan kepada Pale untuk pergi sebentar. Pale lalu menanyakan padanya, "Hah? Di tengah hujan hitam sebanyak ini, kamu mau kemana?" Sambil berlari, Ray menjawab, "Aku akan pergi sebentar, mau melihat sungai. Akan bahaya kalau sungainya meluap sekarang." Pale mencoba menghentikannya, tetapi Ray tetap saja berlari tanpa menghiraukan peringatan Pale. Sambil terus berlarian di antara jalanan kota, Ray juga memikirkan sesuatu. Saat hujan, semua orang berada di dalam rumah mereka untuk menghindarinya. Mereka percaya bahwa setetes hujan hitam ini dapat membuat mereka sakit. Namun aku bisa melindungi diriku sendiri dari hujan. Jadi pekerjaanku menjadi lebih mudah. Setelah berlarian beberapa saat, Ray akhirnya sampai pada tempat yang dia tuju. Jalan nomor 18, Gudang Ransum. Dari kejauhan, Ray mengawasi sebuah ruangan yang menyalakan lampu di gudang ransum tersebut. Aku tahu mereka selalu berjudi di saat hujan. Berkat itu keamanannya lemah. Ray langsung menyelinap masuk saat mereka sedang sibuk dengan perjudian yang sedang mereka lakukan. Karenanya dia bisa masuk ke gudang dengan sangat mudah. Sesampainya di sana, dia bisa melihat banyak warna mana. Di sini gelap, ada ratusan jenis mana di udara. Dari situ, aku menggambar warna mana yang spesifik dan mencampur mereka sesuai dengan formula yang tepat. Meskipun aku tidak tahu prinsip yang tepat, aku bisa menggunakan cara ini dengan sangat baik, tapi tetap saja mengendalikan mana merah terasa lebih sulit karena beberapa alasan. Meskipun aku penasaran, apa aku mulai bisa merasakan sepenuhnya emosi yang terikat padanya? Apa aku dapat menciptakan api yang lebih besar? Ray sedang mencoba mengendalikan sihir saat ini di gudang, tetapi saat dia sedang mencoba lebih fokus, sebuah serangan dadakan dengan sebuah pisau melesat ke arahnya. Untungnya, Ray bisa menghindari serangan itu, meski mengakibatkan sedikit luka di wajahnya. Orang yang menyerangnya kemudian berbicara dengan keras. "Hahaha, tikus kecil ini akhirnya muncul. Dia mencoba untuk mendapatkan ransum kita ya. Kau lebih cepat dari yang aku duga. Tikus kecil itu sedang bersembunyi. Lucu sekali." Mereka terus menertawakan Ray yang sedang menyembunyikan kehadirannya. Sementara Ray tetap tenang dan mengamati situasinya saat ini. Apa mereka menungguku dari tadi? Totalnya ada 3 orang, dan mereka semua tahu posisiku. Yang sebenarnya, aku tidak pernah menyangka mereka memiliki peralatan seperti kacamata night vision. Di saat Ray sedang berpikir, salah seorang dari mereka langsung melemparkan pisau kembali. Tetapi Ray bergerak dengan cepat dan menghindari serangan tersebut. Ray akhirnya bisa menghajar salah satu dari mereka saat ini. Kedua orang lainnya merasa terkejut dan aneh karena ruangan itu sangat gelap. "Kau berandal. Bagaimana bisa? Apa dia bisa melihat kita?" Ketika mereka menyerang, Ray bisa melihat warna mana pada tubuh mereka, marah dan terkejut. Dengan membaca aliran mana dari pembuluh darah melalui arteri, aku bisa menebak gerakan mereka. Ray berhasil menghindari serangan kedua orang itu dan melakukan serangan balik dengan menggunakan cara ini. Tetapi setelah Ray mengalahkan semua orang di sana, masalah lainnya muncul. Seseorang kembali datang dengan mendobrak pintu gudang ransum tersebut. Orang yang datang ke sini langsung menggerutu dengan keras. "Ah, sial. Aku datang untuk memeriksa karena di sini sangat berisik. Sepertinya ketiga bersaudara itu sudah dikalahkan oleh tikus kecil." Ray yang ada di sana tentu saja menyadari kehadirannya itu. Eksekutif grup Hector, Humphrey. Dia mengintimidasi seperti yang dirumorkan. Aku harus pergi dari sini. Ray kemudian bergerak dengan cepat dan mencoba untuk menghajar Humphrey. Tetapi Humphrey tidak bergerak sedikit pun saat terkena pukulan Ray. Malahan, Humphrey mencoba melakukan serangan balik untuk menangkap Ray. Tetapi Ray berhasil menghindari serangan itu.
sambil terus menghindari serangan yang diberikan Humphrey. Ray menyadari perbedaan kekuatan mereka. Dia berada di level yang berbeda. Secara naluriah, aku menyadarinya. Aku tidak bisa menang melawannya langsung. Kalau begitu, aku akan mencari celahnya. Ray kemudian menggunakan sedikit sihir api yang belum dikuasainya dan berhasil menemukan kesempatan untuk kabur. Para penjaga yang mengetahui pertarungan antara mereka berdua langsung bergerak mencari Ray. Dia baru saja melawan Humphrey, jadi dia tidak akan pergi jauh. Cari dia. Ray yang mengetahui kegaduhan itu segera bergerak lagi untuk kabur. Dalam hujan yang lebat, mereka mencariku. Aku sudah menjarah gudang grup Hector yang terkenal. Mereka akan membunuhku kalau aku ketahuan. Aku tidak takut mati, tapi kalau aku pergi, anak-anak itu tidak akan bertahan lama dan aku tidak bisa membayar hutangku. Oh tidak, saat Ray mulai kelelahan, grup Hector yang mengejarnya menemukan keberadaannya. Orang itu langsung berteriak memanggil teman-temannya untuk membantunya menangkap Ray. Ray terus berlari mencari jalan kabur sebisa mungkin, tapi sayangnya dia malah berakhir di jalan buntu. Juga grup Hector berhasil mengejarnya. Nah, kau sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Kemarilah dan ludahkan apa yang kau curi sebelum aku merobek perutmu. Ray kemudian berbalik dan mengamati situasinya. Aku tidak melihat Humphrey. Kalau begitu, aku bisa menang. Melihat mereka semua hanya bawahan biasa, Ray berpikir bahwa dia bisa memenangkan pertarungan ini kalau melawan mereka. Orang-orang itu yang melihat Ray diam saja langsung menyerangnya dengan cepat. Tetapi Ray berhasil menghajar orang pertama yang menyerangnya. Seperti biasa, melihat temannya sedang dihajar, temannya yang lain membantu untuk menyerang Ray juga. Tetapi Ray dengan cepat menangkap serangan itu, dan sekarang dia menggunakan sihir petir untuk menghanguskan wajah orang tersebut. Karena keributan itu, anggota grup Hector yang lain menyadarinya langsung. Di sana, aku dengar keributan di sana. Ray yang mendengar suara itu langsung bergerak lagi. Sial, mereka tidak ada habisnya. Dan juga, sihir yang bisa kugunakan pun terbatas. Tempat itu, ya, Ray melihat sebuah tempat sampah yang ada di sana dan langsung bersembunyi menggunakan tempat sampah itu. Untungnya, dia bergerak dengan cepat karena beberapa saat kemudian, anggota grup Hector yang lain sudah sampai ke sana dan sedang mencarinya. Ray terus bersembunyi di dalam sana menunggu situasinya mereda. Langkah kakinya sudah menghilang. Mereka tidak akan menemukanku di sini. Aku akan tinggal di sini untuk malam ini. Kalau mereka mengikutiku ke jembatan, anak-anak itu akan berada dalam bahaya juga. Kapan hujan ini akan berhenti? Saat Ray memejamkan matanya, dia malah tertidur pulas pada tempat sampah itu. Dia terbangun pada pagi harinya karena sorotan cahaya matahari yang menembus tong sampah. Merasa suasananya sudah sunyi, Ray langsung keluar dari tempat sampah. Tetapi terkejutnya dia, saat baru keluar dari sana, seorang anggota Hector sudah berada di lokasi itu. Ketemu kau. Ada gunanya juga aku kembali kan? Apa? Ray langsung mengeluarkan pisaunya saat melihat orang itu. Aku tahu dia sangat marah dengan melihat warna pembuluh darahnya. Aku juga belum pulih sepenuhnya melihat Ray yang memegang senjata. Anggota Hector yang ada di sana menjadi bersemangat juga. Apa? Kau punya senjata juga ya? Kau benar-benar pria sejati. Kalau begitu aku tidak akan bersikap lunak. Akan kuhabisi kau. Orang itu langsung menyerang dengan niat membunuh Ray. Ray bergerak menghindar seperti biasa dan melakukan serangan balik. Tetapi kali ini, anggota Hector yang ini bisa menangkis serangan balik tersebut dan kembali menyerang Ray. Kali ini, Ray berada di posisi yang tidak bisa menghindar lagi. Dia pasrah saat itu. Namun, tiba-tiba saja, anggota Hector tersebut terbunuh dalam sekejap. Ternyata ada seseorang yang membantu Ray. Itu tadi bahaya, Ray. Kekacauan apa yang sudah kau lakukan pagi-pagi begini? Orang ini adalah Niles, berambut hitam, bos jalan nomor 17. Setelah ditolong oleh Niles, Ray langsung bertanya kepadanya, apa ada orang yang memanggilmu? Kau biasanya tidak bangun sepagi ini. Niles kemudian berkata jujur, aku dengar anak buah Hector sedang berkeliaran mencari mangsa. Tapi barang itu, apa kau mendapatkannya dari Hector? Kau berani juga. Ray langsung berterima kasih begitu saja.
dan Niles bilang kalau dia tidak sedang memuji Ray. Ray kemudian berpikir, sulit untuk berhadapan dengan orang-orang seperti Niles. Ada orang-orang yang seperti dia, orang-orang yang emosinya terlalu monoton, sampai-sampai wadah mereka tidak pernah terisi. Saat Ray sedang berpikir, Niles berbicara lagi. Kalau begini terus, kau bakalan mati. Kau tidak bisa sembarangan mencari masalah dengan orang-orang tertentu. Ray menjawab, kalau tidak begitu, aku juga bakalan mati. Niles kemudian menghela nafas. Intinya, aku sudah membalas hutangku karena kau sudah menyelamatkanku. Ray kemudian menjelaskan hal itu. Aku mengeluarkanmu dari sungai karena aku mengira kau adalah pasokan. Aku tidak bermaksud untuk menolongmu. Tetapi Niles tetap saja menganggap itu sebagai hutang budi kepada Ray, meskipun itu hanya sebuah kesalahpahaman. Ray kemudian mengingat kembali kejadian itu. Setahun yang lalu, aku tidak sengaja menyelamatkan Niles dari sungai. Ternyata dia dulunya seorang eksekutif di sektor 46. Tetapi dia dikhianati. Menurutku dia tidak berbohong soal itu. Pelajaran yang dia berikan sebagai balasan cukup terstruktur. Ray kemudian berbicara kepada Niles. Niles, ini tentang apa yang kau katakan sebelumnya tentang bergabung ke organisasi. Aku akan bergabung ke organisasimu, Niles. Niles tidak menjawab permintaan Ray dan malah bersandar ke tembok. Lalu dia balik bertanya, Ray, kau bisa menggunakan sihir kan? Ray terkejut saat Niles bertanya tentang hal itu. Apa kau tahu soal sihir? Sementara Niles terus membakar rokoknya sambil bergumam, ternyata benar. Aku pikir aku salah melihat saat dia menyalakan api tanpa korek. Sementara dia sedang mencoba membakar rokoknya tersebut, Ray kembali mendekat dan berbicara kepadanya. Katakan padaku, apa yang kau tahu soal sihir? Niles menjawab, aku cuma tahu sedikit karena pernah bertanya pada penyihir di organisasiku yang dulu. Ada mana di udara yang bisa digunakan untuk sihir. Dan ada sebagian kecil orang yang bisa mendeteksi dan menggunakan mana. Ray kemudian bertanya lagi, apa penyihir itu mengatakan sesuatu soal warna? Tetapi Niles tidak mengetahui tentang warna itu. Warna? Dia tidak mengatakan itu. Dia bilang kalau kau tidak bisa melihat mana. Setelah mendengar penjelasan dari Niles, Ray terus kepikiran tentang dirinya yang bisa melihat warna tersebut. Ray kemudian bertanya lagi, cuma itu saja? Apa kau melupakan sesuatu? Niles menjadi kesal karena merasa disepelekan oleh Ray. Dia lalu menjahili Ray dan terus bertengkar cukup lama. Ray kemudian menanyakan jawaban soal dirinya yang ingin bergabung dengan organisasi Niles. Tetapi Niles menolaknya. Dan karena penolakan itu, Ray langsung menanyakan alasannya. Kenapa kau tiba-tiba menolakku? Niles tidak langsung menjawabnya dan memikirkan sesuatu. Semua sektor berada di sisi sungai Elton. Dengan menyusuri sungai, kau akan tiba di sektor lain. Kau mungkin bisa keluar dari lingkungan kumuh ini dan menemukan kehidupan yang lebih baik di sektor lain. Sayang sekali kalau anak sepertimu mati di sektor ini. Dan bukannya menjawab, Niles sekarang malah bertanya kepada Ray. Ray, apa kau pernah berpikir untuk meninggalkan sektor 50? Aku bahkan bisa mencarikan mobil untukmu. Ray kemudian menjawab sambil mengatakan alasannya. Tidak, kau tahu kan, kalau aku yang mengurus anak-anak di sini. Niles kemudian memberikan sebuah jawaban untuk menenangkan Ray. Kau jangan khawatir soal itu. Aku sedang berencana untuk membangun panti asuhan di sini. Aku akan menculik anak yatim sepertimu dari jalan. Saat Niles mengatakan itu, Ray langsung mengecek kebenarannya. Warnanya terlalu tipis. Aku tidak tahu dia jujur atau bohong, tapi dia kemungkinan jujur. Dia selalu menepati janjinya. Setelah menilai kesungguhan Niles, Ray kemudian memperingatkannya. Ngomong-ngomong, kau harus hati-hati. Hector sepertinya sedang bersiap untuk perang. Aku melihat dia menerima truk yang berisi senjata, tetapi Niles bilang bahwa dia sudah mengetahuinya. Ray lalu membicarakan hal yang lain. Orang-orang di pasar akan menderita kalau kau kalah perang. Menurutku ongkos perlindungan organisasimu tergolong masuk akal. Mendengar itu, Niles berpikir kritis dan menjawab, kelihatannya seperti karena ada banyak orang yang lebih buruk dari aku. Berhentilah menganggapku seperti orang tua. Aku ini belum menikah loh. Saat mereka sedang mengobrol, seorang teman membawa mobil dan memanggil Niles untuk masuk dan berangkat. Niles segera memasuki mobil dan memberikan beberapa nasihat kepada Ray. Tempat ini akan menjadi zona perang. Kau harus mencari tempat persembunyian lain. Dan ambil ini, bersihkan telingamu. Setelah memberikan sebotol obat, Niles langsung berangkat meninggalkan Ray di sana. Ray yang menerima obat itu langsung kembali menuju ke tenda persembunyiannya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menemani wanita tua. Anak kecil yang melihat Ray langsung menyapanya. Ray, kenapa kau tidak pulang kemarin? Dan kenapa kau babak belur?
Apa kau habis berantem? Siapa yang melukaimu? Ray kemudian menjawab, ini bukan apa-apa, aku hanya terjatuh saja. Saat anak kecil itu menangis, Ray melihat warna baru pada aliran mana anak itu. Menarik juga, ada seseorang manusia yang bisa merasakan emosi sebanyak ini sekaligus. Ray kemudian memberikan apa yang sudah dia dapatkan pada anak kecil tadi. Bawa kaleng ini dan pergilah ke tenda duluan. Katakan pada Pale kalau aku akan segera ke sana. Anak kecil itu langsung menerima barang tersebut dan berlari menuju ke tenda lagi. Sementara Ray di sana, dia berbicara kepada wanita tua itu. Viola, apa kau mengatakan sesuatu kepada Josephine? Viola, wanita tua itu menjawab, oh, ada Ray ternyata. Aku menceritakannya soal pelangi kepadanya. Viola adalah seorang pendongeng yang sudah buta. Ray kemudian berbicara kepada Viola, jangan ceritakan itu pada anak-anak. Mereka tidak akan terbiasa pada jalanan kalau kau terus menceritakan fantasi semacam itu kepada mereka. Viola lalu menjawab, siapa lagi yang mau mempercayai fantasi kalau bukan anak-anak? Saat Viola sedang mengatakan itu, Ray melihat warna yang berbeda darinya. Itu emosi apa? Mana berwarna ungu? Aku cuma pernah melihat mana ini di Viola. Ray kemudian memperingati Viola dan pergi dari sana. Kau harus pindah ke jalan lain. Jalan ini akan berubah menjadi zona perang. Keesokan harinya, Ray sedang bekerja melakukan delivery ke sebuah toko. Pemilik toko kemudian membuka pintu untuknya. Oh, apa itu kau, Ray? Ron bilang kalau dia yang akan mengurusi soal pengantaran barang. Ray kemudian berpura-pura tidak mengetahui hal itu. Padahal Ray sendirilah yang mematahkan kakinya sehingga Ron tidak bisa bekerja. Ray kemudian langsung masuk dan menyimpan barang bawaannya. Dia juga lalu bertanya, apa kau tidak akan pergi? Kau tidak akan dapat pelanggan kalau ada perang yang terjadi di sini. Pemilik toko itu kemudian menjawab, aku mau pergi kemana lagi? Kalau tokoku aku tinggalkan dan soal perang kemungkinan tidak akan terjadi. Hector dan Niles sedang berbicara di sana. Kalau mereka sepakat, perang tidak akan terjadi. Saat pemilik toko bilang begitu, Hector dan kawannya baru saja keluar dari ruangan yang ditunjuk. Ketika Hector keluar dari ruangan tersebut, dia tertarik dengan Ray. Ada anak kecil yang bekerja di tempat yang ditakuti para orang dewasa. Ya, kerja bagus nak, bekerjalah dengan keras. Kau bisa berhasil di dunia ini dengan bekerja dan terimalah uang ini untuk jajan. Ayo anak-anak, telah memberikan sedikit uang kepada Ray, Hector mengajak kawannya untuk segera meninggalkan toko itu. Tetapi Humphrey yang ada di sana sedikit berhenti menatap Ray dengan intens. Ray yang menyadari itu langsung menutupi telinganya yang terluka untuk menyamarkan wajahnya. Tetapi Hector menyadari itu. Hector yang menyadari Humphrey tidak ada di dekatnya langsung memanggilnya. Humphrey, apa yang kau lakukan? Humphrey langsung bergegas ke mobil setelah Hector memanggilnya. Dan mereka semua akhirnya pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Ray kepikiran. Dia mengenali luka di telingaku. Kenapa dia pergi tanpa mengatakan sesuatu? Saat dia sedang berpikir tentang itu, pemilik toko segera menemui Niles. Niles, apa yang terjadi? Saat dia sampai di ruangan itu, Niles sedang merenung dan terlihat pusing. Niles kemudian menjawab, negosiasinya gagal. Perang akan terjadi. Aku tidak bisa menerima syarat berlebihan seperti itu. Mereka seperti ingin menguasai organisasi kita. Ini benar-benar skenario terburuk. Pemilik toko kemudian berkata, benarkah Niles? Ini bukan salahmu. Toko ini akan tutup sementara waktu. Niles kemudian menasihati Ray. Ray, jangan tinggalkan tempat persembunyianmu untuk sementara waktu. Ray kemudian meninggalkan toko itu dan berpikir sepanjang perjalanan. Aku tidak akan bisa berkeliling kalau ada perang. Aku harus bisa mengumpulkan makanan sebanyak mungkin sebelum perang terjadi. Saat dia sedang berjalan menelusuri gang, dari sana dia tiba-tiba melihat Humphrey melintas dengan mobil tipe baru. Humphrey, aku belum pernah melihat mobil seperti itu di sektor 50. Ini mencurigakan. Aku harus menyelidiki ini. Ray kemudian memutuskan untuk mengikuti Humphrey ke sana. Ternyata mobil itu menuju jalan nomor 18, pintu masuk ke organisasi Hector. Di sana, Ray bersembunyi dan mengintip dari balik semak. Hector yang ada di sana langsung membukakan pintu mobilnya dan menyambut seseorang. Kami sudah menunggu, kami akan mengawalmu ke dalam. Penyihir. Ray terkejut saat melihat penyihir itu. Dia terkejut karena melihat mana yang ada pada dirinya. Dia siapa? Mana biru tua yang hampir mirip warna hitam dengan jumlah yang sangat besar. Warna itu mirip dengan mana golem saat mereka bergerak. Dan juga cincin apa yang berada di sekitar wadahnya. Cincin itu juga memiliki banyak mana. Seakan-akan dia menggunakan cincin itu agar mana miliknya tidak bocor. Pria itu berbahaya.
Aku harus menceritakan ini pada Niles. Ray langsung bergegas menuju markas Niles di jalan nomor 17. Sesampainya di sana, terlihat orang-orang mereka sedang disibukkan dengan persiapan untuk perang. Ray langsung menghampiri seseorang di sana dan menanyakan Niles. Orang itu terkejut melihat kehadiran Ray di lokasi itu. Ray, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ray menjawab, gerbangnya terbuka. Ngomong-ngomong, Niles ada di mana? Orang itu menjawab, bos keluar untuk melakukan persiapan perang. Di sini berbahaya, kau harus pergi dari sini. Ray kemudian menitipkan sebuah pesan kepadanya. Kalau begitu, sampaikan pesan ini pada Niles. Katakan pada Niles untuk berhati-hati pada pria yang menekan monokal. Setelah mengatakan itu, Ray kembali ke tempat persembunyiannya. Dia langsung mengobrol dengan Pale. Perang ini tidak bisa berlangsung lama. Apa menurutmu perang ini tidak bisa berakhir dalam seminggu? Pale lalu bertanya, Ray, menurutmu siapa yang akan menang? Ray kemudian menjawab, tidak tahu. Kedua organisasi ini cukup setara. Ray lalu berpikir, tapi Niles harus menang demi keamanan anak-anak. Kalau Hector yang memenangkan perang ini, anak jalanan akan dijual sebagai budak. Saat mereka berdua sedang mengobrol, terdengar suara ledakan yang sangat besar dari arah lain, membuat mereka berdua terkejut. Pale kemudian bertanya kepada Ray, Ray, kau mendengar suara itu kan? Aku belum pernah mendengar yang seperti ini sebelumnya. Ray juga berpikir demikian. Ada yang aneh. Ada yang tidak beres. Sementara itu, di jalan nomor 17, anggota Niles sedang berperang melawan musuh. Tapi, serangan mereka tidak berhasil mengalahkan musuh karena musuh menggunakan golem untuk menyerang mereka. Dan saat itu, golem tersebut mengeluarkan sebuah energi dari tangannya dan langsung menembakkan energi tersebut, membuat mereka kalah dalam sekali serang. Golem itu lalu menghampiri orang yang masih selamat, kemudian menggenggam orang itu dengan tangannya yang besar, menghancurkan tulang-tulang milik orang itu. Ternyata penyihir itulah yang mengendalikan golem tersebut. Baunya seperti selokan. Itu benar, ciptaanku. Bersihkan semua yang ada di sini. Penyihir itu memerintahkan golem miliknya untuk membunuh semua orang di jalan nomor 17. Kita kembali ke jembatan, tempat persembunyian Ray bersama anak-anak. Ray bermaksud untuk pergi dan mengecek situasinya, tetapi Pale yang melihatnya langsung menghentikan Ray. Ray, kau mau pergi kemana? Ini tidak seperti biasanya. Kalau kau pergi, aku juga akan ikut. Tetapi Ray menolaknya. Tidak, Pale, kau tunggu saja di sini. Saat mereka sedang mengobrol, seorang anak terbangun dan keluar dari tenda, menanyakan kenapa mereka berdua belum tidur dan masuk ke dalam tenda. Pale kemudian menjawab anak itu, maaf, kami membangunkanmu ya. Kami akan segera masuk. Tidurlah. Setelah anak itu masuk, Ray kembali membujuk Pale untuk diam di tenda menemani anak-anak. Akhirnya Pale setuju. Oke, Ray, aku akan tinggal dengan anak-anak. Kita tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Tapi jangan pergi terlalu jauh dan kembalilah saat kau tahu apa yang sedang terjadi. Ray juga menyetujui hal itu. Baiklah, aku akan segera kembali. Ray kemudian langsung pergi menuju jalan nomor 17. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut. Semua anggota Niles telah terbunuh. Hanya ada satu yang selamat dan itu juga dalam kondisi yang sekarat. Ray kemudian langsung bertanya kepada orang itu, apa yang sedang terjadi di sini? Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi? Orang itu lalu menjelaskan, Ray, bajingan itu, mereka membawa golem. Pria yang menekan monokal mengendalikan golem. Kami tidak mampu melawan mereka. Larilah, lari. Setelah mengatakan itu, orang itu langsung meninggal di tempat. Ray langsung menutup kedua matanya dan bergegas pergi meninggalkan mayatnya. Kalau begini terus, organisasi Niles akan kalah. Aku harus menolong Niles. Sementara itu, di jembatan tempat persembunyian Ray, di sini anak-anak di dalam tenda sudah dibunuh. Hanya menyisakan Pale dan seorang yang sedang dia peluk. Pale juga sudah dalam keadaan yang kritis. Saat ini dia sedang berhadapan dengan golem yang sudah mengumpulkan energi untuk menyerang Pale. Dalam keadaan itu, Pale berkata, Ray, jangan kembali ke sini. Ray saat ini sedang terus menelusuri jalan utama dan memperhatikan sekitarnya. Aku terlambat. Mereka semua adalah mayat anak buah Niles. Tapi aku masih belum melihat Niles. Dia pasti masih hidup. Arah itu. Saat Ray sedang memeriksa mayat-mayat tersebut, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Ray langsung berlari dengan cepat menuju suara ledakan itu yang terjadi dari arah tenda persembunyiannya. Tetapi saat Ray tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Yang dia lihat adalah golem dan tenda yang sudah hancur semua. Melihat itu, Ray langsung dipenuhi amarah. Tanpa pikir panjang, dia langsung bergerak menyerang golem.
Tetapi Golem menyadarinya dan melakukan serangan balik. Ray kemudian terkena pukulan keras Golem tersebut dan terlempar dengan cepat ke arah tembok. Ray lalu terbaring di tanah. Sial, aku harus memastikan kalau mereka baik-baik saja. Saat dia mengingat itu, tiba-tiba saja dia membayangkan wajah ceria anak-anak yang bersamanya di tenda. Dan tentu saja Pale yang berjuang bersama untuk melindungi anak-anak. Lorraine, Leia, Corden, Miles, Josephine, Pale. Tidak, aku masih belum membalas hutang budiku padamu. Saat dia sedang meratapi kematian mereka, Golemnya akan menyerang. Dan saat itu, Ray menyadari sesuatu. Suara ini suara aneh yang kudengarkan saat peperangan tadi. Suara ini asalnya dari Golem yang membunuh mereka semua. Anak-anak di kolong jembatan, anak buah Niles, dan semua orang yang ada di jalanan. Aku akan membalaskan dendam kalian semua. Jadi, aku harus bergerak. Cepatlah bergerak. Saat dia sedang berusaha menghindari serangan Golem itu, tiba-tiba saja Niles datang dan menabrakkan mobil kepada Golem tersebut dengan keras. Niles langsung berlari keluar setelahnya. Ray, kau baik-baik saja? Syukurlah, tidak ada tulangmu yang patah. Saat Niles sedang memeriksa lukanya, Ray memberitahunya bahwa anak-anak sudah meninggal. Mengetahui itu, Niles langsung meminta maaf. Maafkan aku, Ray. Aku terlambat. Ray langsung menangis dan bertanya, kenapa? Kenapa semua ini jadi salahmu? Melihat keadaan Ray, Niles tak kuasa dan langsung memeluknya dengan erat di bawah hujan yang cukup lebat. Setelah menenangkan diri mereka berdua akhirnya mengobrol lagi. Ray mulai bertanya mengenai keadaan Niles. Niles, bagaimana dengan anak buahmu? Niles langsung saja menjelaskan semuanya tanpa menutupi sedikit pun. Mereka semua sudah mati. Hector, si bajingan itu, aku tidak menduga dia akan memanggil penyihir dari luar. Sialan. Ray kemudian bertanya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Niles kemudian memberitahu rencananya. Aku akan kembali ke jalanan dan mencari orang-orang yang masih hidup. Untuk sekarang, Hector harus. Saat Niles sedang berbicara, Golem yang tadi ternyata masih belum kalah dan kembali menyerang Niles dengan energi miliknya. Serangan itu langsung membuat Niles karat. Niles terjatuh di pelukan Ray dengan tubuh yang bersimbah darah. Ray yang mengalami itu langsung mengingat semua kebaikan Niles yang sudah dia terima selama ini. Juga dia menjadi sangat marah. Emosinya menjadi meledak-ledak. Dengan penuh amarah, Ray mengecam mereka semua yang sudah melakukan ini. Aku akan membunuh kalian semua. Saat dia sedang tenggelam dalam perasaannya, Golem yang ada di hadapannya tidak menunggunya untuk pulih. Golem itu sedang mempersiapkan sebuah serangan lagi. Tetapi Ray yang saat itu juga sudah bersiap dengan tangannya untuk menyerang balik. Saat Golem itu mengeluarkan kekuatannya, Ray juga melawan balik dengan kekuatan miliknya sendiri yang baru saja bangkit saat itu. Sebuah ledakan api keluar dan berbenturan dengan energi milik Golem. Ray yang saat itu sedang kesal mengeluarkan semua yang dia punya untuk melawan. Aku tidak seperti kau. Aku manusia yang punya emosi. Seketika ledakan apinya menjadi sangat besar dan kuat, sehingga membuat seluruh tubuh Golem itu terbakar dan kehilangan kekuatannya. Ray akhirnya berhasil mengalahkan Golem itu. Dia kemudian membaringkan Niles di tanah dan mencoba membangunkannya. Niles, bangunlah, kau tidak boleh mati. Niles yang masih tersadar kemudian menghempaskan tangan Ray. Berhenti menggoyangkan tubuhku, dasar bodoh. Aku ini sedang kesakitan. Walaupun ini bukan kematian yang damai, aku tak akan mengira itu akan terjadi hari ini. Dalam keadaan sekarat itu, Niles mengingat perjalanan hidupnya sekilas. Aku tidak menyesal. Aku sudah menyelesaikan banyak hal dari awal. Tapi, jika aku berusaha lebih awal, apakah hasilnya akan berbeda? Ya, seperti umurmu sekarang, Ray. Saat dia sedang mengingat kembali semuanya, Ray memberitahu bahwa dia akan mengambil obat-obatan untuk Niles. Tetapi Niles langsung menghentikannya. Ray, kau harus pergi. Pergilah ke tempat yang lebih bagus. Aku selalu anggap kau sebagai adikku. Berjuanglah di arus yang terjal. Ray, jangan terpengaruh dengan yang lain. Kau pasti bisa melakukannya. Setelah mengucapkan itu dan memberikan kunci mobilnya, Niles pergi untuk selamanya. Membuat Ray semakin terpukul dan merasakan sakit yang luar biasa. Amarah dan putus asa adalah emosi yang pertama kali aku rasakan. Ray menangis dengan hebat malam itu. Di tengah hujan lebat yang terus melanda. Akhirnya, karena kelelahan, dia tertidur di sana tanpa sadar. Keesokan harinya, dia terbangun dan mengingat semua kejadian yang sudah dilewati. Rasanya seperti mimpi yang panjang. Hal yang terjadi kemarin membuat emosiku bergejolak dan di waktu yang bersamaan, ada sesuatu yang berbeda pada diriku. Semakin besar amarahku, semakin kuat api yang aku keluarkan.
Jadi emosiku mempengaruhi sihirku. Saat Ray mencoba kembali menggunakan sihirnya, itu ternyata membebani tubuhnya yang saat itu sudah kelelahan. Ray kemudian mengumpulkan semua mayat yang ada di sana dengan layak. Setelahnya dia pergi untuk melakukan balas dendam. Ayo pergi, aku perlu balas dendam. Entah itu baik atau itu buruk. Di alun-alun jalan nomor 17, Hector bersama bawahannya sedang memeriksa semua penduduk yang selamat dari perang kemarin. Ray juga ada di sana dan sedang mengawasi Hector yang berada di mobilnya. Ketemu, Ray sudah memegang pisau dan berniat langsung menyerang Hector saat itu juga. Tetapi saat dia akan menyerang, Humphrey dari belakangnya langsung menghentikannya. Meskipun Humphrey berbicara baik-baik dan meminta Ray untuk tenang, Ray tidak bisa menerimanya dan terus menyerangnya. Humphrey, seluruh grup Hector harus mati. Ray menggunakan pisau yang dia pegang untuk menyerang dengan cepat. Humphrey bahkan terkejut dengan gerakan Ray saat ini. Kecepatan macam apa ini? Anak ini tidak sekuat ini sebelumnya. Aku pasti akan kalah. Kalau begitu, Humphrey kemudian membiarkan Ray menusukkan pisaunya ke tubuhnya. Setelahnya, Humphrey langsung menangkap Ray dan memukulnya sampai terjatuh. Setelah membuat Ray tidak bisa bergerak, Humphrey berbicara lagi kepadanya. Kau tak akan membunuh seseorang karena balas dendam, bukan? Hantu di jalan 18. Ray, aku punya tawaran untukmu. Humphrey kemudian membawa Ray ke sebuah gang sepi. Sesampainya di sana, dia kembali berbicara kepada Ray tentang tawarannya. Aku selalu memperhatikanmu selama ini, dan aku mau kau mendengarkan aku dulu. Ray saat itu mencoba membaca emosi Humphrey. Silent Humphrey, itu panggilan dia karena dia adalah orang yang tertutup yang melakukan tugasnya dengan bagus. Dan Humphrey selalu memasang ekspresi cemas, sepertinya dia tidak mau menipuku. Setelah memastikan itu, Ray bertanya, apa tawaranmu? Humphrey lalu berbicara, aku mau kau meninggalkan sektor 50. Aku mau kau untuk mencari adikku. Adikku dijual oleh Hector ke kota sihir. Hector bilang jika aku bekerja selama 10 tahun, dia akan memberitahu keberadaan adikku. Itulah alasanku ikut bekerja padanya. Sekarang, adikku mungkin sebaya denganmu. Setelah mendengar cerita itu, Ray bertanya untuk memastikan, dan apa alasan kau meminta bantuanku? Lalu Humphrey menjawab, Ray, kau tahu cara memakai sihir, bukan? Aku yakin soal itu setelah pertarungan di gudang. Tapi sihir sekecil itu, aku yakin kau tak akan bisa mengalahkan dia. Dia selalu membawa penyihir di sampingnya. Penyihir itu adalah iblis. Jika ada yang menentang dia, mereka langsung membeku. Bahkan ditenggelamkan dengan gelembung di sekitar kepalanya. Dia itu penyihir yang kuat dan jahat. Pergilah dari sini, kau harus hidup agar bisa balas dendam. Mendengar apa yang dia jelaskan oleh Humphrey, Ray setuju dengan sarannya. Dia benar, aku tidak pernah belajar sihir. Aku hanya menggunakan intuisiku saja. Di satu sisi, lawanku itu ahli sihir. Mana mungkin aku bisa menang melawan dia? Saat dia sedang berpikir, Humphrey berbicara lagi. Aku dengar kota sihir ada di sekitar hulu sungai Elton. Mereka bilang hanya penyihir saja yang bisa masuk. Ini uang yang kusimpan selama ini. Di dalamnya juga ada nama dan petunjuk soal dia. Ray kemudian berkata kepada Humphrey, kenapa kau percayakan aku dengan uangmu? Aku bisa saja ingkar janji. Lalu dengan yakin dan tegas, Humphrey menjawabnya, aku tahu kau bukanlah orang yang mengingkari janji. Dan dari yang aku lihat, kau cukup berbakat untuk pindah ke sektor yang lebih bagus. Kau pasti bisa. Saat melihat Humphrey yang bilang begitu, mengingatkan Ray kepada Niles yang juga percaya kepada dirinya. Humphrey kemudian mengingatkan Ray lagi. Anggota lain akan ke sini, kau harus pilih Ray. Ray mengambil uang itu dan menjawab, dengan satu syarat, urus semua mayat di jalan bawah tanah. Dengan begitu, aku akan mencari adikmu. Humphrey menyetujui syarat tersebut. Baiklah, aku pasti akan melakukan itu. Ray lalu pergi meninggalkannya setelah memastikan syaratnya akan dipenuhi. Tunggu saja, aku akan kembali. Ray bergegas dengan cepat keluar dari area tersebut. Ternyata sebelum dia pergi, dia menghampiri Viola terlebih dahulu dan bertanya sesuatu kepadanya. Viola, aku punya pertanyaan. Aku tidak punya waktu, jadi jawab secepatnya. Viola yang mengetahui itu adalah Ray langsung menyapa. Oh, Ray, oke, apa yang mau kamu tanyakan? Ray langsung berbicara tanpa basa-basi. Apakah ujung pelangi itu ada? Ada yang bilang jika ketemu dengan ujung pelangi, permohonan bisa dikabulkan. Saat dia bertanya itu, Ray mengingat saat dulu ada seorang anak yang membicarakan tentang pelangi kepadanya. Ketika dia memikirkan itu, Viola menjawab pertanyaannya. Pelangi itu ada, entah permintaanmu bisa dikabulkan atau tidak. Ketika Viola sedang menjawab, Ray membaca warna mana yang ada pada Viola.
Tidak ada getaran dalam mananya, selalu berwarna ungu. Aku tidak tahu kalau dia berbohong atau tidak tanpa adanya bukti. Lalu dia juga teringat kalau Humphrey juga pernah bilang bahwa ada seorang penyihir yang selalu mencari pelangi itu. Penyihir itu mencari pelangi juga. Aku yakin mereka itu punya bukti kuat kalau pelangi itu nyata. Ray kemudian bertanya lagi kepada Viola, kalau aku menemukan pelangi itu, apakah aku bisa membangkitkan yang sudah mati? Viola tersenyum, kemudian menjawab, siapa yang tahu? Mereka bilang semua permintaanmu bisa terwujud, tapi tidak ada yang tahu di mana pelangi itu berada. Yang pasti jauh sekali. Setelah mendengar semuanya, Ray berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Baiklah, terima kasih. Oh iya, sebaiknya kau segera pindah sekarang, Viola. Singkat cerita, Ray sudah berjalan cukup jauh dan keluar dari area jalan nomor 17. Sekarang Ray sudah sampai di pinggiran kota sektor 50, jalan nomor 23. Di sini, dia berhenti sejenak dan membuka catatan yang diberi oleh Niles bersama kunci kemarin. Tempat yang Niles tulis di kertas ada di sini. Tapi, itu dia. Jadi dia sudah siapkan aku sedan putih. Ray langsung membuka pintu mobil itu. Tetapi saat dia menghampiri mobil itu, salah satu bawahan Hector ternyata menemukannya. Siapa kamu? Sepertinya kau kenal Niles. Apa kau disuruh untuk membawa mobilnya? Hei, di mana Niles? Ray yang melihat orang itu tidak mempedulikannya. Aku kira sudah tidak ada anak buah Hector. Aku tidak mau buang-buang waktu. Melihat Ray yang memasuki mobil itu, anak buah Hector segera berlari untuk mencegahnya. Kau pikir kau mau pergi kemana, hah? Buka pintunya. Ray tidak bisa menutup pintunya karena anak buah Hector berhasil memegang pintu itu dengan kuat. Sial, aku tidak bisa memakai sihir penguatku. Aku terlalu banyak memakai mana. Ray kemudian memusatkan sihir kecilnya pada tangannya, membentuk sebuah peluru api kecil, lalu menembakkannya ke kepala anak buah Hector. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Hector tersebut, Ray langsung menutup pintu dan kabur bersama mobil putih tersebut. Akhirnya aku bebas dari sektor 50. Setelah menjauh dari sektor 50, dia berhenti sejenak dan membuka bagasi mobilnya. Dengan ini, aku sudah siap, walaupun aku masih jauh dari sektor lain. Akhirnya, Ray memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Malam harinya dia langsung menyalakan sebuah api unggun. Aku harus mencari informasi soal sihir saat di sektor lain nanti. Yang aku tahu, ada dua tipe mana, red mana yang bisa dipakai kapan saja, dan mana lainnya yang membutuhkan warna mana lainnya. Tidak mudah memanipulasi mana, tetapi jika aku fokus ke satu emosi, aku bisa memakai mana tertentu lebih mudah. Amarah, aku hanya perlu marah. Ray kemudian mencoba untuk merasakan mana dan melatihnya saat itu juga, tetapi baru beberapa saat dia sudah merasakan kelelahan. Itu adalah batasanku. Jika emosiku berubah, manaku akan berubah. Aku mau coba yang lainnya. Ray mencoba memanipulasi mana dengan warna yang berbeda, tetapi setelah beberapa saat ternyata itu tidak berhasil. Mana akan menolak satu sama lain jika tidak cocok. Butuh usaha yang banyak agar sihirku bisa menghasilkan kekuatan yang besar. Tapi ada beberapa yang bisa digabungkan satu sama lain. Aku mau coba lagi. Aku tidak peduli ini sebelumnya, tapi semuanya sudah berubah. Aku punya alasan untuk melakukannya. Malam itu pun dihabiskan oleh Ray untuk mencoba berbagai macam sihir yang dia ketahui. Keesokan harinya, Ray melakukan perjalanan lagi. Dan malamnya, dia juga melatih kembali sihirnya sambil beristirahat. Ray terus melakukan itu selama perjalanan dan mengulanginya, sehingga di suatu malam, dia mengakhiri latihannya lebih cepat dari biasa. Sudahlah, bisakah aku membuat mana lebih halus? Jika aku bisa menyimpan mana di barang, mungkin itu bisa jadi lebih efisien, seperti ada lingkaran yang mengitari tubuh penyihir. Aku akan cari tahu setelah aku masuk sektor 49. Sementara itu, di jalan nomor 18, di jembatan, tempat persembunyian Ray sebelumnya, penyihir dan anak buah Hector sedang mencari golem yang dihancurkan oleh Ray waktu itu, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Salah satu anak buah Hector menghampiri penyihir dan meminta maaf. Maaf Pak, jika Bapak bisa menunggu sedikit lagi, kami akan bisa mencarinya. Tetapi penyihir itu tidak mau menunggu dan langsung menghukum bawahan Hector. Janji tetaplah janji, aku tidak suka orang yang tidak mengerti diriku. Dengan tongkat sihir miliknya, dia langsung membekukan bawahan Hector, kemudian langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Setelah dia melakukan itu, bawahan Hector yang lain memberitahukan sesuatu. Ada sesuatu di sini. Sepertinya ada golem yang bertarung di sini tadi. Ada bongkahan dari golem juga.
Penyihir itu kemudian datang ke sana dan langsung memeriksa bekas pertarungannya. Masih ada mana di sini? Sihir yang sangat kuat bahkan masih ada di sini. Aku merasakan mana yang lebih kuat di sana. Setelah memeriksa semua area, penyihir itu bertanya, "Kau, apa ada yang tinggal di sini?" Orang itu menjawab, "Ah, iya Pak. Ada banyak anak yang tinggal di sini." Benar, area ini cocok untuk yatim piatu. Kemungkinan mereka pergi untuk menghindari perang. Setelah memastikan hal tersebut, penyihir itu terpikirkan sesuatu. Apa mungkin ada yang bisa memakai sihir? Haha, yang benar saja. Ada yatim yang bisa memakai sihir. Menemukan kombinasi sihir elemennya sangat kecil di antara kombinasi tak terbatas di dunia ini sendirian. Mustahil. Penyihir itu kemudian berbicara kepada bawahan Hector. Sepertinya ada penyihir lain yang menghancurkan golem itu. Cari tahu apa yang terjadi. Setelah bilang begitu, dia berpikir kembali. Tapi kecil kemungkinan hal yang mustahil itu bisa terjadi. Dia pasti seorang jenius yang bisa menjadi Archmage yang orang belum pernah lihat sebelumnya. Di sisi lain, saat mereka sedang sibuk dengan masalah di jalan nomor 18, Ray sudah sampai di sektor 49. Sampai di pinggiran kota, Ray mengingat apa yang diceritakan oleh Niles dulu. Waktu itu mereka sedang berkumpul di kedai. Niles menceritakan tentang sektor 42 yang dulu dia tinggali. Tempat kelahiranku, sektor 42 mirip dengan tempat ini. Kacau, kalau harus menyebutkan perbedaannya, ukurannya lebih besar dari sektor 50. Bangunannya lebih tinggi dan jalannya lebih banyak. Sektor-sektor yang lebih rendah juga begitu. Semakin jauh ke hulu, semakin drastis perubahan pemandangannya. Dan sekarang di sektor 49, Ray akhirnya menyadari apa yang dulu dibilang oleh Niles. Dia kemudian berjalan-jalan memperhatikan sekitarnya dahulu. Besar sekali dan juga aneh. Tidak ada golem di sini. Apa mereka hanya ada di sektor 50? Setelah berjalan beberapa saat, dia bertemu dengan persimpangan jalan. Jalan 36. Setidaknya ada 2 kali lebih banyak jalan dibanding sektor 50. Aku harus bergerak cepat. Aku harus segera menemukan lebih banyak informasi tentang sihir. Terutama tentang penyihir itu dan lingkaran wadahnya. Itu akan jadi kunci balas dendamku. Aku juga harus menyelidiki warna prismatik dan kotak para penyihir. Aku benar-benar butuh uang juga. Untuk sekarang, aku masih punya uang dari Humphrey, tapi aku tidak tahu seberapa lama perjalanan ini akan berlangsung. Saat dia sedang berjalan-jalan sambil berpikir, tiba-tiba saja dia tertarik dengan sebuah bangunan di sana. Veronica Bookstore. Ya, itu adalah toko buku. Ray tertarik setelah melihat papan nama toko tersebut. Toko buku Veronica. Veronica terdengar seperti nama seseorang. Apa itu toko buku? Saat dia sedang berdiri di sana, dia mengingat saat di mana Niles dulu mengajarinya membaca. Aku bisa membaca berkat Niles. Apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Penuh dengan kotak-kotak berisi huruf. Saat dia sedang memperhatikan buku-buku yang ada di dalam, seorang gadis berambut merah memarahinya dari jendela atas lantai 2. "Hei, kau yang memecahkan kaca jendela kan? Kau datang lagi untuk mencuri buku milikku. Pergi sana. Kenapa kau melakukan ini pada kami? Aku tidak akan mengulanginya. Pergi sana." Gadis itu memperingatkan lagi saat Ray mencoba melihat bukunya lebih dekat. Saat gadis itu sedang marah-marah, Ray malah memperhatikan warna dari mana yang ada pada gadis tersebut. Merah semangat, kuning kegembiraan, biru tua ketidaknyamanan, hijau tua kejengkelan. Apa mungkin merasakan semua emosi itu sekaligus? Saat dia memikirkan hal tersebut, gadis rambut merah kembali memarahinya. "Apakah kau tidak dengar? Orang-orang dewasa sedang menuju ke sini. Kenapa kau masih mau berdiri di situ?" Melihat sikap gadis tersebut yang terus marah-marah, Ray tidak mempedulikannya dan langsung pergi dari tempat itu. Ray langsung pergi meninggalkan gadis yang memarahinya itu dan berjalan-jalan di kota. Ketika dia sedang berjalan-jalan di sekitar sana, orang-orang mengawasi dirinya dengan serius. Tatapan waspada. Wajar, karena aku orang asing yang berjalan di jalan mereka. Mereka pasti mengira aku datang untuk mencari masalah. Ya, ini tidak jauh berbeda dari sektor 50. Ray kembali melanjutkan perjalanannya mengawasi kota tersebut. Dan ketika malam tiba, dia sudah kembali beristirahat di mobil putih miliknya. Aku sudah menyusuri banyak jalan, tapi belum menemukan apapun tentang sihir. Aku harus mencari di lebih banyak tempat besok. Ray memutuskan untuk beristirahat malam ini dan mengakhiri pencariannya. Tetapi baru sebentar memejamkan matanya, Ray terbangun dan menyadari kalau ada orang yang mendatanginya. Mereka akhirnya datang. 3. Tidak, ada 4 orang.
Tebakan Ray benar, sudah ada 4 orang anak bersenjata yang sedang mengintainya dari jauh. Dan setelah mereka mengintai beberapa saat, mereka langsung mendekati mobil putih itu. Salah seorang dari mereka menyarankan untuk membunuh Ray, tetapi si topi merah menolaknya. Jangan, lumpuhkan dulu. Jangan biarkan dia berteriak. Juga cari kunci mobilnya. Sepertinya ada makanan di bagasi. Saat mereka sedang berdiskusi, Ray membuka jendelanya dan langsung memukul salah satu dari mereka. Ray juga langsung melompat keluar dan menghajar mereka satu persatu. Meski ada seseorang yang menyerangnya dari belakang, Ray berhasil menangkap senjatanya dan membuangnya. Anak itu kemudian berlutut memohon ampun kepada Ray, tetapi Ray tidak berhenti menghajarnya. "Hei, keraskan rahangmu." Ray akhirnya menghajar mereka sampai babak belur. Setelah dirasa cukup, Ray berhenti dan menyuruh mereka berbaris. Kemudian Ray menyai mereka dengan wajah yang mengintimidasi. "Hei, kalian menguasai berapa jalan? Jawab aku." Mereka semua tidak ada yang mau menjawabnya. Karena hal itu, Ray kembali memukul si topi merah. Barulah dia menjawab pertanyaannya. 3, totalnya 3. Nomor 23 sampai 25. Ketika anak itu menjawab, Ray melihat warna mana yang ada pada tubuhnya. Cemas, tidak yakin, takut. Itu bohong. Ray kemudian menginjak tangan si topi merah dengan sepatu tebal miliknya dan kemudian menghajarnya lagi. Anak itu menjerit kesakitan di depan kedua teman yang lainnya. "Ah, maaf, ampuni aku." Anak-anak yang melihatnya langsung ketakutan. Dan ketika Ray menghampirinya, anak itu langsung berbicara. Aku akan beritahu segala hal. Kami sudah menguasai 14 jalan. Total anggota ada 52. Ketua kami adalah Kedrick. Markas kami ada di pabrik kosong. Ray terkejut ketika mendengar jumlah yang telah mereka kuasai. 14. Banyak juga ternyata. Ray kemudian menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya dan menanyakan siapa namanya. Dengan rasa takut yang cukup besar, anak itu langsung memberitahukan. "Nesu, namaku Nesu." Ray kemudian bertanya lagi kepadanya. "Nesu, perintah apa yang ketua kalian berikan?" Nesu langsung menjelaskan semuanya. "Menghajarmu saat bertemu dan mencuri semua makanan yang ada." Dan dia melihat segalanya. Ketika dia bilang begitu, seorang anak yang lain membawa pisau dan akan membunuh Ray dari belakangnya. Tetapi Ray sudah menduganya. Dia langsung menggunakan sihirnya membuat debu yang mengganggu pandangan anak tersebut. Setelahnya, Ray langsung menghajarnya lagi. Ray kemudian mengancam anak tersebut. Beritahu dia, bukan cuma dia saja yang melihat semuanya. Dengan itu, Ray akhirnya sudah mengalahkan keempat anak yang berusaha untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Ray kembali untuk mencari informasi lagi. Sama seperti sektor 50, sektor 49 tidak tahu soal sihir. Aku dengar buku adalah kumpulan kertas yang disatukan dan punya informasi yang tertulis. Jika ada banyak tipe buku, setidaknya pasti ada satu buku soal sihir. Ketika sedang memikirkan hal tersebut, ada beberapa anak yang tiba-tiba menghentikannya dan mengajaknya untuk ikut bersama. "Hei, kau yang di sana, mau ikut kami?" "Tenanglah, kami tidak mau berkelahi." Ray kemudian bertanya kepada mereka, "Apa kalian bocah yang mencariku kemarin?" Anak itu lalu menjawabnya, "Itu benar, kau membuat Anthony, Horn, dan Melber sampai bonyok. Bahkan dengan gaya juga. Itulah yang bos sukai darimu, kau sangat jago berkelahi." Jadi, anak-anak itu kemudian membawa sebuah kertas, tetapi mereka tidak bisa membacanya. "Ini tulisan apa? Mana dia suruh membaca yang ada di kertas ini lagi?" Melihat mereka yang kesusahan untuk membacanya, Ray langsung merebut kertas tersebut. "Sini, biarkan aku yang membacanya." Ray langsung membuka kertas itu, dan ternyata tulisannya berkata, "Bekerjalah denganku, aku jamin kau tidak akan kelaparan." Setelah membaca hal itu, Ray bertanya kembali kepada mereka, "Bagaimana kalian memilih ketua?" Aku bilang, "Bagaimana kalian bisa memilih ketua dari yang lainnya?" Anak-anak itu menjawabnya, "Berkelahi, yang paling kuat jadi bosnya." Setelah memastikan itu, Ray langsung mengajak mereka untuk bertemu bosnya. "Ayo pergi, bertemu dengan ketua kalian." Anak-anak tadi langsung mengantar Ray ke pabrik terbengkalai, markas grup Kedrick. Mereka langsung saja masuk ke dalam pabrik, dan ternyata di sana banyak anak-anak lain yang sedang berkumpul. Saat Ray masuk, Kedrick langsung saja menghampirinya dan menyapa, "Jadi itu kau? Hai, aku Kedrick." Ray juga langsung memperkenalkan namanya. Tetapi saat dia sedang berkenalan, Ray tertarik dengan benda yang dipakai oleh Kedrick. Itu ada kalanya mana akan keluar dari suatu benda.
Tapi aku tidak pernah melihat mana sebanyak ini. Saat Ray sedang memperhatikan benda itu, Kedrick mempersilahkannya untuk duduk. Silahkan duduk, aku mengundangmu sebagai tamu, bukan lawan. Ray langsung duduk di kursi yang telah disediakan dan dikelilingi oleh anggotanya yang menatapnya dengan intens. Dia pasti merasa hebat, dia seumuran denganku, tapi dia bisa memimpin sebanyak ini. Kedrick kemudian berbicara lagi kepada Ray. Aku senang kita bisa bertatapan langsung. Kau punya mental baja. Kau berasal dari mana? Aku dengar kau naik mobil. Ray langsung mengatakan bahwa dia berasal dari sektor 50. Mendengar itu, anak-anak di sana langsung ribut. Apa itu sungguhan? Aku belum pernah mendengar orang dari sektor 50. Aku pernah dengar kalau ada orang yang turun dari atas. Itu kan jauh banget. Itu berarti dia menghabiskan banyak bensin. Ketika mereka semua sedang ribut, Kedrick meminta mereka untuk diam. Cukup. Kalau itu benar, maka itu keren. Kau lebih berkualifikasi untuk masuk ke dalam organisasi kami. Ray kemudian bertanya tentang organisasi yang dimaksud. Kedrick langsung menjelaskannya kepada Ray. Itu benar, kami adalah organisasi. Kami berencana untuk menjadi besar. Kau tahu, nama organisasi itu adalah Mark Red. Organisasi itu sangat terkenal di sektor 45. Kami punya perjanjian untuk mengikuti mereka setelah kami punya 66 anggota. Bagaimana? Apa itu cukup untuk kau masuk ke dalam organisasiku? Ini adalah kesempatan bagus untuk menaikkan statusmu. Ray kemudian menanggapi hal tersebut. Ceritamu itu menarik. Masuk ke dalam organisasi itu susah, tapi aku tidak mau bekerja untuk seseorang yang lebih lemah dariku. Dengan bilang begitu, Ray berarti telah menantang Kedrick untuk bertarung. Kedrick langsung marah ketika mendengar hal tersebut. Apa? Kau baru saja bilang aku lebih lemah daripada kau. Ray kemudian berbicara lagi dengan tatapan yang tegas. Saat di sektor 50, kami menentukan ketua dengan kekuatan, bukan seberapa berisiknya mereka. Saat Ray bilang begitu, anak buah Kedrick langsung memakinya dan berniat menghajarnya. Kau bajingan. Tetapi saat itu juga, Kedrick langsung menghentikan anggotanya dan mencekiknya. Siapa yang bilang kau boleh bicara? Kau tahu aku tidak suka diganggu kan? Ketika Kedrick melakukan hal itu, Ray bisa melihat aliran mana dari cincin yang dia pakai. Sihir penguat, tapi sepertinya bukan dia yang memakai sihir. Cincin itu yang mengeluarkan mana. Ray kemudian bertanya kepada salah satu anggota yang ada di pinggirnya. Kapan ini akan selesai? Anggota itu kemudian berbisik. Ini tidak akan selesai kalau tidak ada yang melerai mereka. Ray kemudian kembali memperhatikan Kedrick. Sepertinya aku bisa menghancurkan cincin itu. Ray lalu melakukan sesuatu terhadap cincinnya, dan seketika Kedrick tersadar ketika aliran mananya terganggu. Maaf, aku tadi kelepasan. Nah, bagaimana kalau kita lanjut berbicara? Kau bilang aku lebih lemah daripada kau kan? Ray tidak menutupinya dan kembali memprovokasi. Iya, kau lebih lemah daripada aku. Kedrick langsung melempar meja yang ada di hadapannya dengan keras ke arah Ray. Bajingan, coba kau bilang sekali lagi. Kau pikir kau lebih kuat daripada aku, hah? Anak-anak yang lain yang melihat Kedrick mengamuk langsung mencoba menenangkan Kedrick dengan memujinya. Sementara Ray tetap tenang sambil mengamati situasinya. Cincin itu bereaksi dengan emosi Kedrick. Melihat dia tidak bereaksi saat mananya terputus, membuatku yakin kalau dia tidak tahu apa yang cincin itu lakukan kepadanya. Saat Ray sedang mengamatinya, Kedrick berbicara lagi. Oke, Ray, kau mau melihat kekuatanku bukan? Ray kemudian langsung menentangnya. Kalau begitu taruhannya adalah posisi ketua. Kalau aku kalah, aku akan bekerja padamu. Kedrick menyetujui itu dan tersenyum. Oke, kita laksanakan minggu depan. Kita akan bertarung saat semua orang melihatnya. Itu termasuk anggotaku dan organisasi lainnya. Dengan begitu, hasilnya akan terlihat sangat jelas. Iya kan? Ray langsung menyetujuinya. Oke, tapi dari mana kau mendapatkan cincin itu? Kedrick menjawabnya dengan tatapan yang penuh nafsu. Akan kuberitahu jika kau menang, dan aku yakin kau tidak akan menang. Keesokan harinya, Ray kembali berjalan-jalan di sekitar kota sambil terus memikirkan cincin yang dipakai oleh Kedrick. Tetapi ketika dia sedang berjalan-jalan, ada anak-anak lain lagi yang menyerangnya dengan tiba-tiba. Ray langsung menangkap batu yang dilemparkan dengan keras tersebut. Hah? Bisa ditangkap ya? Siapa yang memberimu izin untuk jalan di sini? Kau pasti sudah gila. Jangan coba kabur karena kami yang punya jalan ini. Saat ini, Ray sudah dikepung dari dua arah, tetapi Ray tidak ketakutan dan malah menantang mereka. Diam dan lawanlah aku. Singkat cerita, Ray akhirnya bisa mengalahkan mereka semua. Tidak peduli aku ada di mana, pasti ada orang yang mau berkelahi denganku. Ini pasti karena pembicaraan pertarunganku dengan Kedrick sudah tersebar.
Walaupun organisasi Kedrick tidak melawanku secara langsung, bukan berarti organisasi lain sama saja. Memperbolehkan orang asing ada di jalan mereka membuat mereka kesal. Bahkan organisasi lain membentuk aliansi untuk mengawasiku. Ya, ini semua sesuai rencana. Semakin banyak sihir aku keluarkan, semakin kuat juga diriku. Semakin banyak pengalaman, aku bisa mengeluarkan sihir lebih cepat dan butuh sedikit kekuatan mental. Provokasi adalah pilihan yang bagus. Saat Ray sedang bertarung melawan mereka, dari tadi Ray merasakan ada yang sedang mengawasinya. Kemudian Ray memanggil orang tersebut. Selain itu, mau sampai kapan kau akan bersembunyi? Anak yang sedang mengawasi Ray kemudian menampilkan dirinya karena sudah terlanjur diketahui. Rambut abu-abu dan tanpa ekspresi. Kau adalah hunter, bukan? Ketika Ray melihat dirinya, Ray merasa aneh. Dia lebih kecil dari yang lainnya, tapi dia jalan sendirian. Tidak terlihat jago juga, aneh banget. Ray kemudian menghampirinya dan melihat untuk menghajarnya juga. Lepas kacamatamu, tanganku akan terluka nanti. Tapi si kacamata langsung menghentikannya. Apa? Tunggu, aku tidak mau bertarung. Tenanglah, aku bukan petarung. Mana mungkin, aku yang kurus bisa bertarung. Ray kemudian bertanya kepadanya. Lalu apa urusanmu denganku? Anak itu kemudian memperkenalkan dirinya. Namaku Philip dan aku punya tawaran untukmu. Singkat cerita, Ray akhirnya setuju untuk mendengar tawaran itu. Philip kemudian memimpin jalannya. Lewat sini, aku bekerja di pembuangan sampah daerah timur. Hunter, aku dengar banyak soal dirimu. Kau menjadi topik di mana-mana. Saat mendengar nama panggilannya, Ray terpikirkan akan hal itu. Hunter, sepertinya itu adalah namaku setelah menghabisi orang-orang itu di tempat asing ini. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan. Dan terkejutnya Ray ketika melihat banyak anak-anak yang berkeliaran di dalam bangunan itu. Besarnya, sepertinya ada 100 orang di sini. Philip langsung menjawab pertanyaan itu. Ya, selamat datang di Hotel Philip. Total ada 186 orang termasuk yang masih bekerja. Ray kemudian mengomentari tentang penampilan mereka. Semuanya punya kesamaan. Sepertinya agak sulit untuk mereka bergabung dengan grup lain. Mereka semua terlihat kurus dan terlalu muda. Apakah ada banyak orang dewasa yang tewas? Philip menjelaskannya. Ternyata kau tidak hanya pandai bertarung ya. Kami punya banyak tambang di sektor 49 dan kau benar karena itu juga ada banyak pekerjaan yang terbuka. Bahkan toko memperbolehkan anak kecil untuk bekerja. Terlalu banyak bahkan pengelola jalan pun tidak bisa mengatasinya. Jadi, sebagai imbalan untuk memegang monopoli pekerjaan di beberapa grup, aku setuju untuk beri mereka sedikit uang dan mengirimkan pekerjaan jika dibutuhkan. Bisa dibilang, aku ini adalah broker. Aku bahkan memberi mereka tempat. Ya, nggak gratis sih. Ray kemudian bertanya apakah dia yang membangun semua tempat ini. Philip mengiyakan hal tersebut. Tentu saja, aku membangun infrastruktur ini dengan keringatku sendiri. Saat dia sedang mengobrol dengan Ray, ada seorang anak yang memanggil dan menghampirinya untuk setor uang bulanan. Philip, ini uang untuk bulan ini. Terima kasih. Philip menerima uang itu, dan setelahnya anak itu langsung pergi meninggalkannya. Philip kemudian langsung menulis anak yang telah membayar uang sewanya, dan dia terkejut saat Ray melihatnya dengan intens. Ah, maaf, aku harus langsung mencatat ini. Ini adalah buku soal manajemen hotel. Kau sepertinya penasaran dengan isinya. Mau lihat? Ya, walaupun kau mungkin tidak mengerti sih. Ray langsung menerima tawaran itu dan membuka isi bukunya. Dan tanpa sengaja, dia melihat gambar tentang dirinya juga tulisan-tulisan mengenainya. Ray kemudian berbicara kepada Philip. Kau memang sering mengobservasiku ya? Philip terkejut ketika mengetahui bahwa Ray bisa membaca dan langsung meminta maaf padanya. Kau bisa membaca? Maaf, itu bukan alasan takut. Aku memang suka mengobservasi orang. Saat Philip terus mencoba meminta maaf, ternyata Ray tidak mempermasalahkan itu. Kau kebalikan dari aku. Aku tak akan paham walaupun mencobanya. Kau juga tidak perlu meminta maaf. Aku tidak apa-apa. Setelah mereka mengobrol dengan santai, Philip membawa Ray ke suatu ruangan. Dan ketika sampai di sana, ternyata ada 2 orang yang menjaga pintu masuk ke ruangan tersebut. Philip, dia siapa? Kau tahu kan, kita tidak memperbolehkan siapa saja masuk ke sini. Ketika mereka menolaknya, Philip langsung menjelaskan siapa Ray itu. Dia adalah hunter yang orang bicarakan. Lagi pula aku sudah bilang mau bawa tamu. Setelah diperkenalkan begitu, kedua orang tadi langsung ketakutan dan mempersilahkan mereka masuk. Sesampainya di dalam, Philip langsung menjelaskan kepada Ray. Ini adalah ruanganku, silakan duduk dan anggap saja rumah sendiri. Philip kemudian langsung menyimpan uang yang dia terima ke dalam berangkas.
Sementara itu, Ray bilang kepadanya bahwa sebelumnya dia menganggap Philip sebagai orang penipu. Sambil membereskan uang di sana, Philip menjawab, "Mana mungkin, kredibilitas itu penting dalam bisnis. Kau bisa saja dapat duit lagi, tapi sekalinya kredibilitasmu hilang, maka kau akan susah untuk bangkit lagi." Ray kemudian langsung kepada intinya. "Jadi ada apa? Kau bilang ada tawaran untukku." Ketika Ray membahas itu, Philip langsung gemetar ketakutan. "Kenapa aku sangat takut? Tapi aku harus bisa atasi itu untuk mendapatkan hasil." Philip kemudian meyakinkan dirinya dan langsung berbicara kepada Ray. "Aku punya tawaran yang menjanjikan untukmu. Jadilah partner bisnisku setelah kau kalahkan Kedrick dan menjadi ketua yang baru." Ketika Philip menawarinya pekerjaan itu, Ray melihat warna mana yang ada pada tubuhnya. Ada sedikit mana hitam yang ada sebelumnya. "Dia takut denganku, tapi sekarang dipenuhi dengan keberanian." Ray kemudian bertanya, "Bagaimana kalau dia ada di posisi yang kalah?" Philip menjawab, "Ada sedikit kemungkinan kau kalah, tapi kau punya kemungkinan besar untuk menang. Aku percaya itu karena firasatku. Sudah kubilang kalau aku suka mengobservasi orang. Jika aku melihat perilaku dan kebiasaan orang, aku bisa tahu seperti apa mereka sebenarnya. Contohnya waktu kau bicara, kau selalu memandang ke bawah. Sepertinya kau melihat dada orang dibanding matanya. Aku tidak tahu kenapa. Aku penasaran kalau kau punya trauma dengan wajah atau mata seseorang. Kembali ke topik. Aku punya pandangan yang bagus untuk orang-orang. Aku bisa menebaknya." Ketika Philip sedang berbicara, Ray langsung menyela dan bertanya kepadanya dengan tatapan intens. "Ada lagi, apa kebiasaanku yang pernah kau lihat? Berapa banyak? Beritahu aku semuanya." Karena merasa tertekan oleh Ray, Philip langsung menjelaskan semua yang dia tahu. "Ada beberapa. Kau selalu pakai kaki kanan di tikungan. Mungkin itu karena kau mempersiapkan diri jika ada serangan. Itu juga karena kau memakai tangan kanan. Dan caramu bertarung, bla bla bla." Philip terus menceritakan semua yang dia tahu. Ketika di ruangan itu, Philip langsung membeberkan hasil observasinya terhadap Ray. Ray yang sedang mendengarnya menjadi tertarik. "Ini pertama kalinya seseorang menganalisa aku secara detail. Sampai sekarang, orang-orang melihatku dengan sebelah mata. Mereka melihatku dengan dingin dan kejam. Bahkan sekarang, selain amarah dan kesedihan, aku harus mengkonsentrasikan emosiku. Jadi itu, kenapa dia seperti sebuah petunjuk bagaimana aku bisa tumbuh secara emosional." Ketika Ray sedang memikirkan hal tersebut, Philip kembali membicarakan inti masalahnya. "Omong-omong, Kedrick punya kebiasaan untuk memakai emosinya saat bertarung. Tapi sepertinya kau melawan musuh sambil membaca pergerakan mereka dan membuat perhitungan. Dengan begitu, kemungkinan kau menang akan bertambah." Ketika Philip belum selesai berbicara, Ray langsung menerima tawaran tersebut dan membuat Philip kaget. Aku belum selesai menjelaskannya kan? Bagaimana soal gaji atau yang lainnya?" Ray dengan santai menjawab dan pergi dari sana. "Itu urusanmu, tapi jangan anggap enteng. Tapi aku punya satu syarat. Sepertinya kau banyak koneksi di sini, Philip. Aku mau kau mencari seseorang untukku." 2 hari kemudian, ada seorang anak yang sedang memperbaiki mobilnya Ray. "Benarkah kau dari sektor 50? Melihat kondisi mobilmu, aku akan percaya jika kau bilang sudah menyeberangi gurun. Ngomong-ngomong, sepertinya Philip sangat menyukaimu. Dia jarang mengirim seseorang yang seahli aku. Bisakah aku minta tolong untuk mengambilkan kunci dan mur ukuran 6 mm?" Ray kemudian langsung menggunakan sihirnya untuk mengantarkan apa yang dia minta ke dekat anak itu. "Apa? Itu tadi ada di sebelahku. Apa aku lupa meletakkannya?" Setelah beberapa waktu, akhirnya anak itu selesai memperbaiki mobilnya. "Selesai. Selain mesin yang kepanasan, tidak banyak yang perlu diperbaiki. Aku mengganti cairan pendingin dengan yang jauh lebih baik. Jadi harusnya sekarang sudah aman. Aku diam-diam membawanya dari bengkel tempatku bekerja. Ini yang paling mahal." Ray kemudian memujinya karena itu. Tetapi anak tadi langsung menjelaskan semuanya. Ini memang permintaan Philip. Philip adalah penyelamat kami. Kalau bukan karena dia, kami tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan sejak awal. Itulah sebabnya kami tidak keberatan membayar sebagian dari pendapatan kami untuknya. Benar, Philip memintaku untuk memberimu ini. Dia bilang akan sulit menghafal seluruh pesan. Itulah sebabnya dia memberiku kertas ini. Sampai jumpa lagi, Hunter." Anak montir itu langsung pergi setelah menyelesaikan tugas dan menyampaikan pesan tadi. Beberapa waktu yang lalu, Ray memang meminta tolong kepada Philip. "Aku butuh informasi tentang para penyihir. Seharusnya tidak butuh waktu lama." Philip langsung menerima permintaan itu. "Penyihir? Aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Aku akan mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang sedikit mencurigakan
Memangnya kau pikir aku ini siapa? Ray saat ini langsung masuk ke mobilnya dan memegangi kertas tadi. Aku tidak menyangka dia bisa mendapatkan begitu banyak informasi hanya dalam 2 hari. Jalan kedua, Wolfman dari toko roti Wolf Baker. Usia 42, seorang tukang roti, laki-laki, membawa tas berat hanya dengan 1 tangan. Jalan ke-8, Andrew dari toko Kenny, usia 23 tahun, pegawai toko, laki-laki, memakan roti gandum kering tanpa mengubah ekspresi. Informasi apa ini? Tetapi yang satu ini patut untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah melihat semua daftar nama yang diberikan, Ray langsung mengecek mereka satu persatu. Saat ini, dia sedang menilai salah seorang koki yang sedang bekerja. Lennon tidak masuk dalam daftar. Dia tidak memiliki cincin di dadanya. Itu berarti hanya tersisa 1 orang. Ketika sebuah pipa jatuh dari atas akibat kecelakaan, pekerja konstruksi nomor 32, bangunan perbelanjaan kosong. Nama tidak diketahui, laki-laki dengan usia antara 30 hingga 40 tahun. Sering terlihat berpindah antara permukaan dan bawah tanah dengan tas di tangan. Diduga tinggal di bawah tanah. Angin kencang bertiup dan dia nyaris menghindari kecelakaan. Dia sama sekali tidak terlihat terkejut. Kemungkinan besar dia adalah seorang penyihir. Saat Ray akan menuju tempat selanjutnya, dia tidak sengaja melihat anak-anak nakal sedang mengobrol di depan toko buku Veronica. Bagus, mereka juga tutup hari ini. Bagaimana mereka bisa bertahan kalau kita terus melempari mereka dengan batu setiap hari? Anak dengan kemeja putih kemudian bertanya, kalau kita berhenti di sini, bukankah tugas kita sudah selesai? Tetapi anak pertama langsung memarahinya. Bodoh kau, mereka bilang akan membayar kita 2 kali lipat jika toko itu dijual. Kita tidak berhenti di sini. Kali ini kita lempar di lantai 2, bukan tokonya, tapi rumah mereka. Kita akan memaksa mereka untuk pindah. Sekarang biar aku tunjukkan caranya. Ketika anak itu akan melemparkan batunya, gadis berambut merah langsung membuka jendela dan meneriakinya. Hei, pergi dari sini sekarang juga. Aku mendengar semuanya. Jadi kalian yang melempari toko dengan batu, lebih baik kalian enyah. Dasar brengsek. Ray yang masih bersembunyi mengamati mana yang dihasilkan gadis berambut merah itu. Kuning terang melambangkan keberanian dan keyakinan. Namun, melihat bagaimana itu dipenuhi mana hitam, sepertinya dia cukup ketakutan. Sementara itu, anak-anak nakal yang tadi tidak ketakutan dan terus melempari rumahnya. Hei, kau pikir kami tidak bisa melihatmu gemetar ketakutan? Pasti enak ya punya rumah. Lihatlah kami, bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Ketika gadis berambut merah itu mengancam mereka dengan membawa-bawa orang dewasa, anak-anak tadi membantahnya. Siapa yang tidak tahu kalau di dalam sana hanya ada anak-anak dan orang-orang tua yang sakit? Diamlah dan pergi dari sini. Kali ini aku akan membidik wajahnya. Seorang anak kemudian melemparkan batu itu mengarah ke wajah si gadis berambut merah. Ray yang melihat itu sudah bersiap untuk menolongnya, tetapi tiba-tiba gadis berambut merah menggunakan sebuah sihir untuk melempar batu itu kembali. Ray yang melihat itu terkejut. Dia seorang penyihir. Anak-anak nakal tadi juga ikut terkejut. Tetapi anak yang satunya langsung mengajak untuk melempari batu lagi. Kita pasti cuma berhalusinasi. Ayo coba lagi. Saat mereka akan mencobanya, gadis berambut merah memperingatkan mereka lagi. Kalian pergi saja. Tetapi anak-anak nakal itu tidak mau melakukannya dan malah melempari batu kembali. Mau berpura-pura jadi kuat ya? Kau tidak akan bisa melakukan apa-apa dari sana. Kali ini, anak-anak itu melempari batu yang banyak secara bersamaan. Dan gadis itu sudah terlanjur takut untuk menahan serangan yang kedua kalinya. Kali ini, Ray langsung menghentikan batu-batu tersebut. Ray bahkan melemparkan batu itu kembali ke anak-anak nakal. Ray langsung mengurusi kedua anak-anak tersebut. Setelah membereskan keduanya, Ray langsung menyapa gadis berambut merah. Gadis itu kemudian turun dan langsung berterima kasih. Terima kasih sudah menolongku. Ray tidak mempermasalahkannya, kemudian dia langsung bertanya, tidak perlu berterima kasih, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, apakah kau seorang penyihir? Dan bertepatan dengan itu, gadis berambut merah juga menanyakan hal yang sama. Itu membuat keadaan di antara mereka berdua menjadi canggung. Gadis berambut merah kemudian mengajak Ray untuk masuk ke dalam tokonya. Mau masuk dan bicara di dalam. Tanpa ragu, Ray langsung ikut masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam sana, gadis berambut merah langsung memperkenalkan dirinya. Namaku Veronica. Ray juga langsung menyebutkan namanya. Veronica langsung meminta maaf sekali lagi untuk perbuatannya yang dulu. Ray, ya, maaf karena berteriak padamu waktu itu. Aku pikir kau salah satu dari anak-anak yang suka melempar batu. Ray memaklumi hal tersebut. Aku mengerti, situasinya memang memungkinkan terjadinya kesalahpahaman saat itu.
Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya ingin melihat-lihat toko buku ini. Dalam hatinya, Ray juga menganggap ini adalah sebuah keberuntungan. Awalnya aku hanya ingin mendapatkan sedikit pengetahuan tentang sihir, tapi bertemu dengan seorang penyihir di sini adalah keuntungan yang lebih besar dari yang kuharapkan. Veronica yang mendengar ucapannya tadi merasa aneh. Bukankah orang-orang di sini biasanya lebih tertarik terhadap apresiasi? Anak yang aneh. Setelah ngobrol kesana kemari, mereka duduk bersama di sebuah meja. Ray lalu menanyakan dari mana Veronica bisa belajar sihir. Veronica menjawab, kakekku membawa aku dan saudaraku masuk. Ketika Veronica sedang menceritakan asal-usulnya, Ray tidak bisa menahan rasa penasarannya dan langsung bertanya lagi. Kakekmu juga bisa menggunakan sihir. Bolehkah aku bertemu dengan kakekmu? Veronica yang kaget langsung menjawab, iya, tentu saja. Bagaimanapun juga dia adalah seorang penyihir. Seharusnya sih tidak masalah. Tapi aku harus naik ke atas dan memberitahunya dulu. Tapi tunggu, ada luka di pipimu. Veronica menyadari luka itu saat Ray merapihkan rambutnya. Tetapi Ray menganggap luka sekecil itu tidak masalah. Sepertinya hanya lecet, tidak apa-apa. Namun Veronica tetap ingin menyembuhkannya. Tanpa diduga, Veronica menyembuhkan luka itu menggunakan kekuatan sihirnya. Tapi kau bisa terkena infeksi kalau dibiarkan begitu saja. Sebentar saja. Selesai. Dalam sekejap, luka lecet yang tipis itu langsung sembuh. Ray sangat penasaran setelah prosesnya itu. Bagaimana kau melakukan ini? Kau baru saja menggerakkan mana putih, lalu menggunakannya untuk menciptakan cahaya dan menyembuhkanku. Ray sangat tertarik dengan apa yang bisa dilakukan oleh Veronica, karena dia sendiri tidak bisa mengendalikan mana putih itu. Tidak peduli seberapa keras aku berkonsentrasi, aku tidak bisa menggerakkan mana putih. Mana putih itu hanya bereaksi ketika seseorang memiliki kepedulian atau dedikasi, atau ketika seseorang mengorbankan dirinya sendiri. Semua itu adalah emosi yang jauh dariku. Seseorang yang tidak mampu merasakan emosi. Veronica kemudian menjawab pertanyaan Ray. Aku hanya menggunakan sihir penyembuhan, itu saja. Tapi apa maksudmu dengan mana putih? Saat Veronica bertanya itu, Ray teringat kembali dengan ucapan Niles kalau penyihir itu tidak bisa melihat warna mana. Ketika Veronica menanyakan tentang hal tadi, bahkan para penyihir pun tidak bisa melihat mana. Ya, Veronica kemudian berbicara lagi. Aku tidak tahu apa yang kau maksud dengan mana putih. Apa yang kau maksud elemen regenerasi? Diberitahukan tentang itu, Ray malah kembali menanyakan. Apa itu elemen regenerasi? Veronica kemudian menjelaskannya. Ya, elemen yang digunakan untuk sihir tadi disebut sebagai elemen regenerasi. Biasanya, sihir penyembuhan hanya menggunakan satu elemen, yaitu elemen regenerasi. Meskipun kita bisa menambahkan 2 atau lebih elemen pendukung ke dalamnya. Ray lalu bertanya lagi, berapa banyak elemen yang ada di luar sana? Veronica menjawab, ada banyak elemen. Jika hanya menghitung elemen alami, ada lebih dari 20 jenis. Tapi jika menghitung yang lain, seperti amplifikasi, gangguan, manipulasi, dan regenerasi, maka jumlahnya setidaknya ada 100. Ray merasa senang ketika mendengar penjelasan yang selama ini dia cari. Aku belajar sesuatu yang baru hari ini. Jika aku bertemu dengan kakeknya, apakah aku akan mempelajari lebih banyak hal baru? Ray lalu menanyakan hal itu. Kakekmu ada di lantai 2. Veronica mengiyakan. Benar, dia sangat sakit. Jadi kebanyakan waktu dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bisakah kau menunggu di sini di dekat meja sebentar? Aku akan pergi melihat apakah kakek sudah bangun. Aku akan segera kembali. Ray menunggunya di sana, sementara Veronica berlari menuju lantai 2. Sembari menunggu, Ray melihat-lihat buku yang ada di toko itu. Catatan perjalanan Kyle Drake, interpretasi alam bawah sadar, tentang makna ontologis manusia. Kudengar buku adalah barang yang sangat mahal. Menyentuhnya dengan tangan ini hanya akan menurunkan nilainya. Sekarang setelah kupikirkan, terakhir aku mandi adalah saat hujan turun dengan air bersih. Aku tidak terlalu merasa tidak nyaman saat menghadapi bau tidak sedap. Tapi aku yakin ada banyak orang lain yang akan merasa terganggu. Apa penciumannya buruk? Atau dia hanya mentoleransi aku? Ketika Ray sedang melihat-lihat buku yang lain, ada beberapa buku yang tersusun rapi di meja dan menarik perhatiannya. Ini tidak terlihat seperti buku. Apa ini jurnal? Studi tentang distribusi elemen berdasarkan sektor, tentang alasan perluasan hujan hitam. Ketika dia sedang melihat-lihat di toko buku, Veronica sudah kembali dari atas dan sedang mencari-carinya. Hah, kemana dia? Apa dia pergi karena aku terlalu lama? Tetapi saat itu Ray muncul dari belakangnya dan membuat Veronica terkejut. Kau sedang melihat-lihat toko. Ray melihat itu tetap saja tidak berekspresi. Ray lalu bertanya mengenai sebuah buku. Apa ada buku tentang sihir? Aku sudah mencarinya, tapi tidak menemukannya.
Veronica kaget mengetahui Ray sudah mencari semua buku. Apa kau bisa membaca? Apa kau sudah memeriksa judul bukunya? Ray bilang bahwa dia sudah melakukan itu ke semua buku. Veronica yang mengetahui itu semakin penasaran. Anak ini lebih menarik dari yang kupikir. Ray kemudian bertanya tentang kakeknya. Bagaimana dengan kakekmu? Veronica kemudian menjelaskan. Aku rasa kau tidak akan bisa berbicara dengannya sekarang. Dia tertidur lelap. Bisakah kau kembali ke sini besok? Ray langsung menyetujuinya. Baiklah, aku akan kembali besok. Ray segera meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelum pergi, Veronica bertanya lagi kepada Ray. Ngomong-ngomong, kenapa kau ingin bertemu kakekku? Sepertinya itu sudah menjadi tujuanmu sejak awal. Ray kemudian menjawab, prismanya. Aku mencari prisma. Setelah keluar dari toko buku itu, Ray kembali menelusuri daftar nama yang sudah dia pegang. Kali ini dia sedang berada di sebuah restoran untuk makan dan dia kembali melihat kertas itu lagi. Bangunan 37 nomor 1 di jalan perbelanjaan yang sepi. Nama tidak diketahui. Laki-laki dengan usia 30 tahun hingga 40 tahunan selalu keluar antara pukul 7 sampai 8 pagi dan 6 sampai 7 sore. Dia kembali dengan keranjang berisi makanan dan turun ke bawah. Tidak yakin apa yang dia lakukan. Di seberang sini adalah tempat pria itu tinggal. Semoga aku bisa mendapatkan informasi yang terkait dengan sihir. Informasinya dari Johnny. Saat dia sedang menunggu, seorang pelayan bernama Johnny itu datang membawakan sebuah makanan. Ray kemudian menolak pesanan itu. Aku tidak memesan ini, tetapi Johnny tetap memberikannya. Ini gratis. Kau pasti hunter kan? Kau sekarang jadi pahlawan bagi anak-anak. Karena sudah seperti itu, Ray menerima makanan tersebut. Baiklah, kalau begitu ada sesuatu juga yang ingin kutanyakan. Lalu dengan percaya diri, Johnny siap untuk menjawab pertanyaannya. Tanyakan saja apapun. Aku bahkan bisa memberitahumu kata sandi penyimpanan tempat ini. Ray kemudian menunjukkan kertas yang dia pegang. Seberapa akurat jadwal pria ini? Johnny menjawab, hampir 100%. Selama 3 bulan terakhir, aku bekerja di sini, aku sudah melihat pria itu masuk dan keluar dari ruang bawah tanah bangunan itu pada waktu yang tepat. Aku hampir tidak perlu melihat jam berkat dia. Saat dia sedang mengobrol dengan Ray, pemilik toko memarahinya. Johnny, apa yang kau lakukan di sana? Jangan bermalas-malasan. Mendengar itu, Johnny langsung kembali menjalankan tugasnya dan izin pamit kepada Ray. Maaf pak. Hunter, maaf, aku harus pergi. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, tinggal panggil aku. Johnny langsung meninggalkan Ray untuk kembali bekerja. Sementara Ray memakan makanan yang disediakan tadi. Pukul 6 sore ya, itu sekitar 1 jam lagi. Aku harus menunggu untuk sekarang. Ray tetap menunggu di mejanya hingga tiba-tiba ketika Ray melihat keluar jendela, orang yang dia cari lewat di hadapannya. Orang itu, dia memiliki cincin seperti penyihir itu dengan teropong. Dia pasti seorang penyihir. Setelah memastikan, Ray langsung pergi dari restoran. Johnny, terima kasih untuk makanannya. Ternyata Ray berniat untuk memasuki rumah si penyihir tadi. Pria itu meninggalkan rumahnya selama sekitar 1 jam. Aku harus mencari petunjuk tentang sihir di rumah ini selama 1 jam itu. Ray kemudian langsung mencoba memasuki lorong menuju pintu rumahnya. Tetapi sesampainya di sana, ternyata pintunya terkunci. Terkunci, seperti yang aku duga. Tapi aku tidak bisa mundur di sini. Aku harus menemukan cara untuk masuk, entah bagaimana. Ketika berpikir seperti itu, Ray merasakan sebuah aliran mana yang bereaksi dengan kekuatan miliknya. Mana? Ini sedang bereaksi. Mananya mengalir ke lubang kunci. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja pintu itu bisa terbuka. Ray penasaran kenapa dia bisa melakukan itu. Bagaimana aku bisa melakukan itu barusan? Tidak, aku harus fokus. Tidak bisa memikirkannya sekarang. Yang penting sekarang adalah menemukan informasi tentang penyihir itu. Ray langsung masuk dan mencari apa yang bisa dia temukan di dalam ruangan itu. Dan dia tertarik kepada tumpukan kertas yang ada di sana. Ray mengambil sebuah kertas dan membacanya. Seperti nyala api yang membara dalam hidupku. Bos, ini sudah berakhir. Sejak dibubarkan Red Bloodstone yang diberikan kepadaku, aku bisa menjadi lebih kuat pada 66 yang aku gali. Saat membaca penggalan kata itu, Ray mengingat apa yang diucapkan oleh Kedrick sebelumnya tentang mengumpulkan 66 anggota, 66 anak yatim. Dilihat dari isi surat ini, dia telah dikeluarkan dari organisasi. Sensasi ini, saat Ray sedang membaca surat itu, Ray merasakan sebuah aliran mana yang familiar dan ketika dia mencarinya, ternyata itu adalah batu merah yang mengeluarkan banyak mana. Ketika sedang melihat surat itu, Ray merasakan mana yang familiar dan ketika mengeceknya, ternyata itu adalah Red Bloodstone yang disebutkan di dalam surat. Sensasi ini,
Ini adalah permata yang sama dengan yang tertanam di cincin Cedric. Ini pasti Red Bloodstone yang disebutkan dalam surat itu. Masih mana yang sama, tapi tidak seperti mana di udara. Permata ini bisa menariknya dengan jauh lebih halus. Apa yang akan terjadi jika aku menggunakan sihir dengan benda ini? Ray penasaran dengan batu permata Red Bloodstone yang sedang dia pegang. Dan tidak berlama-lama, Ray langsung mencoba menggunakan sihir dengan bantuan batu permata itu. Ketika mencobanya, Ray kaget karena sihir yang dia gunakan langsung meningkat. Api yang dia hasilkan juga menjadi lebih besar dan lebih merah. Api paling merah yang pernah aku ciptakan. Biasanya butuh lebih banyak waktu untuk mengaktifkan sihir juga. Saat Ray sedang mengamati sihir miliknya, tiba-tiba saja pria pemilik rumah kembali ke sana dengan cepat dan membuat Ray panik. Dia sudah kembali. Ini bahkan belum 15 menit. Ray langsung mencoba bersembunyi sebelum pria itu masuk. Pria itu kemudian masuk sambil mengeluhkan kesalahannya. Sial, tidak bisa dipercaya. Aku meninggalkan dompetku. Brengsek, aku semakin bodoh dari hari ke hari. Inilah alasan bos meninggalkanku. Tapi jangan khawatir Walter. Begitu ini selesai, kau akan bisa kembali ke organisasi. Setelah mengambil yang dia butuhkan, Walter pergi keluar lagi. Kali ini aku harus membeli lebih banyak makanan dari biasanya. Dengan begitu, aku tidak perlu keluar untuk sementara waktu. Ray yang sedang bersembunyi di balik pintu merasa lega ketika mengetahui Walter sudah keluar dari rumahnya. Tetapi tanpa diduga, Walter berbalik lagi dan langsung mengagetkan Ray sambil menahan pintu tersebut. Wah, sepertinya ada sesuatu lagi yang aku butuhkan. Benar, aku juga akan butuh beberapa racun tikus. Apa kamu pikir aku tidak tahu kamu sembunyi di sini? Ray yang sudah ketahuan langsung mengeluarkan pisaunya dan menyerang wajah Walter. Tetapi Walter bisa bereaksi dengan cepat dan menghindarinya meskipun mengalami sedikit luka. Setelah menjaga jarak, Walter langsung bertanya kepada Ray. Sialan, siapa kamu? Aku pikir kamu adalah assassins dari organisasi, tapi hanya seorang bocah. Bagaimana bisa kamu membuka pintu rumah ini? Walter juga berniat untuk menangkap Ray untuk menggali informasi darinya. Akan kutangkap dia dan membuat dia mengatakan semua yang dia tahu. Tetapi saat Walter sedang membersihkan darah yang mengenai matanya, Ray kembali menyerangnya. Namun Walter menahan pisau itu dengan tangan kosongnya yang membuat Ray kaget. Kamu bocah sialan, kamu berani acuh kepada orang dewasa dan malahan mengacungkan pisau pada mereka. Dan kenapa kamu sangat kuat, sialan? Ray langsung menghindar dan menjaga jarak selama dia masih bisa dan memperhatikan lagi dari jarak aman. Untuk sekarang, orang itu, dia memfokuskan mananya ke tangan yang memegang pisau. Dia menggunakan magic untuk mencegah luka. Saat Ray sedang memperhatikannya, Walter mengeluarkan sebuah senjata dan mengancam Ray. Aku beri kemudahan karena kamu seorang bocah, tapi sekarang aku akan merobek wajahmu. Walter langsung bergerak dengan cepat untuk melukai Ray dengan senjata miliknya. Ray terus mundur dan menjaga jarak dari Walter sambil memikirkan sesuatu. Magic itu tadi, apa bisa aku lakukan juga? Setelah memikirkan kemungkinannya, Ray mencobanya untuk menahan serangan kali ini. Dan ternyata itu berhasil. Aku dengan jelas mengingat kombinasi warna dan rasio dari magic yang dia gunakan barusan. Sedangkan Walter terkejut karena Ray bisa menirukan sihirnya dan dia terus menyerang dengan penuh emosi. Apa yang terjadi? Metalisasi adalah magic unik yang aku ciptakan. Apa mungkin bocah ini? Saat Walter sedang memikirkan itu, Ray mengambil kesempatan untuk menyerang balik dan berhasil melukainya. Karena luka yang diterima di perutnya, Walter menghindar dari pertarungan dan bersender ke tembok. Aku benar. Bos seharusnya mengirimmu ke sini. Aku dengar ada seseorang yang bisa mengcopy magic di antara assassin. Saat Walter terus berbicara, Ray menghampirinya dan langsung menusuk tangannya. Aku harus menurunkan suaraku sehingga identitasku bisa terjaga. Ray kemudian berbicara kepada Walter. Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Jawab pertanyaan dari sekarang dan seterusnya. Tetapi Walter malah tertawa dan sedikit berbicara mengenai Ray. Aku tidak pernah berpikir bahwa assassin yang dirumorkan akan semudah ini. Sementara Ray berpikir mengenai itu juga. Dari pengalamanku, sangat susah berbicara dengan tipe orang seperti ini. Jika aku tidak mendapatkan informasi apapun darinya, lebih bagus aku bunuh saja dia di sini. Ketika Ray sedang memikirkan cara untuk menggali informasi darinya, Walter terus tertawa dan tiba-tiba saja membakar dirinya sendiri. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membuat bos tidak memiliki pilihan kecuali mengakui kemampuanku. Aku akan membakarmu hingga mati. Dasar assassin sialan.
Karena api yang begitu besar, Ray langsung menjauh dari Walter dan menyelamatkan dirinya. Walter kemudian berbicara dan mengancam Ray. Hahaha, katakan pada bos, Walter the Blood Eye akan membayar dia untuk berkunjung segera. Tentu jika kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini, bos pasti menyesal sekarang. Misal karena membuangku. Saat Walter dalam wujud itu, bukannya ketakutan, Ray malah memperhatikan aliran mana miliknya. Mana berputar di cincin dengan intens. Dan karena itu ada, mana cepat keluar dari tubuhnya melalui aliran darah. Ini berbahaya. Jika aku tidak melindungi diriku sendiri dengan mana, ini akan menjadi sangat berbahaya. Setelahnya, Walter kemudian menggunakan api yang ada pada tubuhnya untuk menyerang Ray. Assassin, kamu kesini pasti untuk membunuhku dan mengambil The Red Bloodstone. Coba dan bunuh aku. Ray langsung membuat pelindung sebisanya untuk menahan serangan yang dilemparkan oleh Walter. Tetapi Walter tidak berhenti sampai di situ dan kembali memberikan serangan yang lain. Pelindung ya? Bagus. Jika kamu assassin yang kesini untuk membunuhku, kamu lebih baik bisa menggunakan magic setingkat itu. Kamu hanya berencana untuk bertahan saja, tapi sampai kapan? Ray yang saat itu sedang berusaha melindungi dirinya juga sedang memikirkan cara untuk melawan balik. Aku tidak bisa mendekati dia karena kobaran api ini. Pelindung ini juga tidak akan bertahan lama. Saat Ray sedang memikirkan cara untuk mengalahkannya, Walter sendiri sedang mempersiapkan serangan yang cukup besar. Bagaimana dengan ini? Tetapi Ray tetap berusaha semampu yang dia bisa. Sial, aku tidak akan bisa menangkis itu. Pertama, aku akan memadamkan apinya. Ray kemudian menggunakan sihir tipe air untuk melawan serangan Walter yang membuat Walter kaget. Kamu membatalkan perlindunganmu. Kamu sudah gila. Apa yang baru saja kamu lakukan? Menggunakan dua tipe magic bersamaan? Kamu bahkan sekarang menggunakan elemen air. Apa mungkin kamu bukan seorang assassin? Saat Walter sedang sibuk dan penasaran dengan identitas Ray, Ray sudah selesai melakukan persiapan dan langsung menyerang Walter dengan sihir air yang cukup kuat dan berhasil mengalahkannya. Tetapi setelah menggunakan sihir sekuat itu, membuat tubuh Ray kelebihan beban, membuatnya mengeluarkan banyak darah. Ini adalah efek setelah menggunakan magic di tingkat kapasitas mental maksimal. Kekuatan dari magic tidak bisa dibandingkan. Cincin mana bergerak secara lembut, kecepatan pencampuran warna lebih cepat. Walter itu beneran kuat. Aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat jadinya mage dengan monokal. Aku tidak bisa membalaskan dendam dengan kekuatanku sekarang. Tetapi dengan cukup waktu aku bisa menjadi lebih kuat. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mengambil semuanya. Ray mengeluarkan Blood Red Stone yang dia dapatkan dari rumah Walter. Pagi berikutnya, Ray datang kembali ke toko buku Veronica. Veronica yang sedang ada di sana langsung menyambutnya. Ray, kamu kesini. Selamat datang. Model pakaianmu ganti ya? Kamu menggunakan jas hujan kemarin. Ray lalu bilang kepada Veronica kalau dia sudah membuang jas hujan itu. Sementara Ray juga berpikir tentang resikonya. Walaupun dia tidak bisa melihat wajahku karena gelap, dia bisa saja mengenaliku jika aku menggunakan pakaian yang sama. Veronica kemudian mengajak Ray pergi untuk menemui kakeknya. Aku bilang pada kakekku mengenai kamu menggunakan magic untuk menolong kita dan kamu yang sedang mencari The Rainbow. Ray lalu bertanya, kamu tidak mengatakan hal lainnya kan? Veronica bilang kalau dia hanya mengatakan seperlunya saja. Dan ketika mereka sedang berjalan, ada dua anak kecil yang mengintip dari balik pintu. Tetapi mereka langsung kembali menutup pintunya ketika Ray menatap mereka. Veronica kemudian menjelaskan mereka kepada Ray. Mereka adalah adikku. Kakekku membawa mereka dari panti asuhan. Dia membawa aku, Molta, dan Julpine. Ray kemudian menebak kalau mereka dibawa untuk diajarkan magic. Veronica terkejut mendengar itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Ray lalu memberikan alasannya. Aku tidak memikirkan alasan lainnya, dan kamu mengatakan padaku bahwa kamu belajar magic dari kakekmu. Sambil terus mengobrol, akhirnya mereka berdua sampai di depan kamar kakeknya Veronica. Ini tempatnya, kakekku ada di sini. Mereka berdua langsung masuk ke kamar itu, dan Veronica langsung mengenalkan Ray kepadanya. Kakek Grayum, aku mengajak Ray, dialah orang yang menolong kita. Setelah mereka masuk, Grayum langsung meminta Veronica untuk meninggalkan mereka berdua. Bisa kamu keluar sebentar, Veronica? Veronica menuruti permintaan itu dan langsung keluar. Setelah dia keluar, Grayum langsung berbicara kepada Ray yang sudah duduk di dekatnya. Pertama dan terutama, kamu mendapatkan rasa terima kasihku. Aku dengar kamu membantu Veronica dalam mengusir anak-anak itu. Itu adalah hal yang seharusnya aku lakukan.
Tapi seperti yang bisa kamu lihat, aku tidak sedang di kondisi terbaik. Saat dia sedang berbicara, Ray sedang mengamati warna mana milik Grayum. Dia memiliki 4 cincin. Merah untuk marah, oranye untuk nyaman, kuning untuk gembira, hijau untuk malu, biru untuk pengabaian, dan biru laut untuk duka. Semua emosi itu akan sulit dirasakan dalam satu waktu. Karenanya ini bukan mana, melainkan mereka adalah warna yang terukir di intinya. Banyak sekali gelombang dan riak emosi bertahun-tahun meninggalkan jejak. Itu susah untuk membaca emosi dari tipe ini. Saat dia sedang memikirkan itu, Grayum berbicara lagi. Namun aku mendengar kamu memiliki banyak keinginan untuk ditanyakan. Ray kemudian langsung menjelaskan maksudnya yang sebenarnya kepada Grayum. Aku sudah menjadi seorang mage hingga sekarang, tapi aku tidak tahu banyak hal. Grayum kemudian berbicara kepadanya. Kamu seorang mage, bukan? Menurut Veronica, kamu menggunakan magic dengan mahir. Namamu Ray, kan? Kamu pasti berasal dari suatu tempat yang bukan dari sini. Dari mana kamu berasal? Ray hanya diam saja, tidak menjawab asal-usulnya. Melihat itu, Grayum kemudian berbicara lagi. Sepertinya kamu memiliki masa lalu yang panjang. Jika kamu merasa susah untuk menjawab pertanyaanku, bagaimana dengan ini? Ayo bermain game. Pemenang setiap ronde akan bertanya kepada yang kalah sebuah pertanyaan. Grayum langsung mengeluarkan kekuatannya saat bilang begitu. Dan itu membuat Ray langsung tersadar akan kekuatan yang dikeluarkan oleh Grayum. Grayum juga menyadari perubahan sikap Ray saat itu. Reaksi cepat membuktikan indramu yang tajam. Kamu merasakan mana di antara kita sekarang, kan? Ray mengakui hal itu. Juga dia terus memperhatikan mana yang ada di tangan Grayum. Tidak hanya merasakannya, aku bisa melihatnya. Saat Ray sedang fokus memperhatikan aliran mana tersebut, Grayum berbicara kepadanya lagi. Setiap magic menggunakan elemen yang berbeda. Saat elemen bertemu, mereka bahkan bisa menciptakan yang baru. Yang ada di antara kita sekarang adalah elemen maintenance. Ini adalah elemen yang dibutuhkan oleh magic untuk menjaga homeostatis tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dan karena dibilang homeostatis, itu juga hal paling sulit untuk dikuasai. Saat Grayum sedang menjelaskan, Ray bertanya tentang elemen mana yang lainnya. Bagaimana mengenai elemen di sampingnya? Grayum kaget saat Ray menanyakan tentang itu. Kamu bisa merasakan 2, tidak hanya 1. Dengan wajahnya yang datar, Ray mengiyakan. Iya, 2. Ray lalu memperhatikan lagi kedua mana yang bersampingan itu. Ada abu-abu dan abu-abu yang lebih pekat. Mereka sudah jelas 2 irama yang berbeda. Saat Ray sedang memperhatikan itu, Grayum tertawa sendirian dan menutupi wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Grayum kemudian mengingat sesuatu. Tidak ada alasan untukku melalui ratusan panti asuhan. Dia mengidentifikasi elemen maintenance dan continuation langsung. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan mage normal seumur hidupnya. Oh, seberapa kejam putaran takdir. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Namun, aku menemukan talenta sesungguhnya. Ray kemudian bertanya lagi kepada Grayum. Jadi, apa nama elemen di samping maintenance itu? Grayum tidak langsung memberitahunya dan mengajaknya melakukan game yang dia maksudkan di awal. Tidak menyenangkan jika aku mengatakan padamu dengan mudah. Menangkan gamenya dan cari tahu itu. Ini simpel. Sekarang ada bola yang dibuat oleh 2 elemen di antara kita. Cobalah menarik bola ini ke dirimu. Dan sampai bola ini mencapai pada tangan seseorang. Bolanya bisa diletakkan lebih dekat denganmu. Di awal dengan adil. Setelah mendengar penjelasan itu, Ray fokus memperhatikan bola mana tersebut. Ini akan sulit menang melawan mage yang lebih mahir daripada aku. Tapi karena dia membatasi dirinya, ini mungkin saja. Dan setelah memikirkan itu, Ray setuju untuk ikut bermain. Terdengar bagus, ayo mulai. Grayum juga setuju dan langsung memulai gamenya. Tetapi dalam game pertama, Ray tidak bisa mengimbangi kecepatan Grayum. Grayum berhasil mengambil bola mana itu kepadanya, meskipun bola itu sudah diletakkan dekat dengan Ray. Grayum kemudian langsung berbicara lagi kepada Ray setelah mengambil bola itu. Baiklah, aku akan bertanya pertanyaan pertama. Dari mana kamu belajar magic? Ray kemudian memberitahunya kalau Ray belajar sendiri. Aku belajar otodidak, dan jawaban itu membuat Grayum kaget lagi. Kamu membuatku kaget 2 kali hari ini. Ray kemudian bertanya lagi, apa mage otodidak sangat langka? Tetapi Grayum tidak menjawabnya. Aku akan menjawab pertanyaanmu jika kamu memenangkan gamenya, karena itu juga sebuah pertanyaan. Ray tidak bisa mengelak dan mengikuti aturannya. Ayo mulai game selanjutnya kalau begitu. Dan mereka memulai game kedua.
Tetapi sama saja hasilnya, Grayum yang memenangkan game kedua ini. Oh haha, aku menang lagi kali ini. Hasil dari kompetisi ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan mana. Jumlah lingkaran tidaklah penting. Mengalami kekalahan lagi membuat Ray memikirkan posisinya. Aku hanya memberinya informasi tentang diriku. Kalau begini terus, aku tidak akan mendapatkan apapun darinya. Aku harus menggunakan metode lain. Grayum kemudian bertanya kepada Ray tentang ronde ketiga. Sekarang, apa kita akan melanjutkan permainannya? Dan ronde ketiga dimulai. Kali ini Ray menggunakan kedua tangannya. Yang satu untuk menarik bola mana, yang satunya untuk mengganggu fokus Grayum. Dan kali ini akhirnya Ray bisa mengambil bola mana dan memenangkan ronde ketiga. Grayum mengakui kekalahannya. Oh, sepertinya kau mengubah taktikmu. Ray kemudian menjawab, tidak ada aturan yang bisa menghalangi lawanku. Grayum kemudian menawari Ray, tanyakan apapun yang kau inginkan. Ray langsung saja memberikan pertanyaan singkat yang dia simpan selama ini. Apa itu mana? Grayum tersenyum dan langsung menjelaskan. Mana ya? Mana adalah elemen paling mendasar yang membentuk segala sesuatu di dunia ini. Mana tidak bisa dilihat atau disentuh. Namun seperti petir, api, atau hujan es, kita bisa mengamatinya melalui fenomena sekunder. Selain itu, hanya sedikit manusia yang terlahir dengan kemampuan sensorik untuk merasakan mana. Namun, bisa merasakan mana bukan berarti bisa menggunakan sihir. Itu karena bakat untuk merasakan mana dan memanipulasinya adalah dua hal yang sepenuhnya berbeda. Ray tanpa sadar bertanya lagi setelah mendengar penjelasan itu. Dengan bakat, maksudmu adalah kemampuan untuk memanipulasi mana? Grayum juga menyadari itu namun mengabaikannya. Pertanyaan kedua, tapi kali ini akan kubiarkan saja. Grayum langsung menjawabnya lagi. Benar, ini mengacu pada kemampuan untuk memisahkan elemen-elemen yang membentuk mana dan mengkombinasikannya dalam proporsi yang tepat. Secara umum, mereka yang memahami diri sendiri dengan baik cenderung memiliki bakat lebih besar sebagai penyihir. Dalam suatu arti, sihir adalah disiplin untuk mengeksplorasi diri sendiri. Itulah mengapa ada pepatah, mana menyapa mereka yang jujur pada diri sendiri. Ray merasakan sedikit keanehan saat mendengar itu.